bersyukur ketika siang hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama belajar melalui sharing atau seminar yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. Christian Predi, SSI, MSI, ya. Untuk itu kepada Pak Predi, Pak Christian ya panggilannya, saya ucapkan terima kasih atas nama rekan-rekan di Fakultas Seni Rupa dan Desain. Bapak Ibu, siang hari ini kita akan bersama-sama membahas tentang tantangan dosen panca dharma antara panggilan dan pekerjaan. Nah, sebelum kita memulai seminar kita di siang hari ini, saya mengajak kita semua untuk memulainya di dalam doa. Saya pimpin dalam iman Kristiani. Bapak Ibu silahkan menyesuaikan dengan keyakinan masing-masing. Mari kita bersatu di dalam doa. Dengan penuh syukur dan sukacita Tuhan, kami kembali datang kepadamu, karena di siang hari ini kami para dosen Fakultas Seni Rupa dan Desain akan sama-sama belajar dari Bapak Christian. Kami belajar menyimak, mendengar, dan kiranya dengan kasih dan pertolongan Tuhan, segala sesuatu yang kami dengarkan hari ini juga bisa memperkaya kami, dan lebih daripada itu bisa memperlengkapi setiap kami di dalam melakukan tugas-tugas pekerjaan kami. Bapak juga kiranya memberkati Pak Christian yang sebentar akan menyampaikan materinya. Kiranya semua ini bisa menjadi berkat bagi kami semua. Kami serahkan seluruh pertemuan ini di dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, yang kami hormati, siang hari ini Ibu Eliati akan memandu kita di dalam seminar ini. Oleh sebab itu, saya serahkan kepada Ibu Eliati. Terima kasih, Bu Sri. Selamat siang untuk Pak Kris sebagai narasumber dan juga. Selamat siang, Bu. Terima kasih, Pak, sudah bisa bergabung dan menginspirasi kami semua. Juga selamat siang buat teman-teman dosen. Hari ini kita akan mendengarkan sharing dari Pak Kris ya, yang saya sudah dengar beberapa kali melalui pembicara kita siang hari ini. Sebelumnya saya akan perkenalkan dulu ya Pak Kris, siapa Bapak gitu ya Pak? Boleh Bu. Bapak tuh pendidikannya keren banget nih Pak. Bapak ngajar juga ya sekarang Pak di Unpar ya. Bisa Bapak cerita sendiri Pak, sedikit deh Pak, supaya kita santai aja ya kayaknya. Iya Bu. Baik, saya ya selamat siang sekali lagi Bapak Ibu. Terima kasih sudah mengundang. Saya cuma sharing aja di sini. Karena saya jadi dosen itu masih baru sih 2015 ya. Waktu itu masih belum selesai S3, jadi masih dalam waktu itu 2015 saya lulus 2017 S3-nya. Terus saya karena Unpar lagi buka jurusan baru, kemudian kebetulan ada yang mengenal saya juga, kemudian diajak dah buat ngajar di sana gitu. Gitu sih Bu. Jadi pada saat saya studi di Prancis waktu itu S3, saya bahkan wawancaranya pun pakai Skype dulu ya. Dulu nggak ada Zoom tuh tahun 2015. Jadi waktu itu saya masih sekolah di luar, kemudian saya ikut seleksi dosen tahun 2015 gitu mungkin Bu. Sekarang Pak, sampai sekarang masih di Unpar. Ya keren Pak. Pak tolong Pak, ini agak ngebrebek kenapa ya? Suaranya agak apa ya? Iya bentar. Bahasa ya, Inggrisnya segini Pak, mungkin sudah cukup ya. Tadi saya terlalu kenceng kayaknya. Ya. Ya. Betul. Oke. Pak, Bapak juga pernah di Jepang ya, S2 Bapak ya? Di Universitas Kanazawa? Ya, jadi S2 dan S3 saya itu programnya double degree. Dan saya jadi pasien pertama lah waktu itu. Jadi ada satu program Dikti punya untuk double degree. Jadi perjanjian antar negara
Kemudian begitu saya lulus S1 diajak buat S2 itu. Lulus S2 juga diajak dengan program yang mirip-mirip. Jadi agak bersyukur saya lulus telat ya. Saya lulus pas setengah tahun waktu S1. Saya mikir itu kalau saya lulus tepat waktu kayaknya udah keburu kerja ya. Semoga mahasiswa nggak dengar ini ya. Nanti buat mereka, oh ya udah saya lulus aja terlambat nanti ya. Aman Pak, aman. Dosen semua sekarang. Iya. Pak, Bapak ngajar teknik mekatronika ya Pak? Iya, saya ngajar teknik mekatronika. Sebenarnya simpelnya sih anak-anak SMA taunya robotik ya. Jadi kalau kami lagi promosi itu kami ngomongnya robot gitu. Gitu ya. Ya. Pak Kris ini Bapak Ibu punya satu istri. Mungkin Bapak Ibu ingat ya, namanya Karinska Lazuardi. Saya lulusan FSRD Bapak Ibu, mungkin pernah diajar. Interior lagi. Oh iya, alumni itu. Ya betul. Masih ingat ya Bapak Ibu? Ya, interior, betul. Waktu wisudanya saya datang sih di gedung baru waktu itu, masih baru. Yang tengah Salam, itu. Ya. Pak. Oh iya. Ya, salam buat Karinska ya Pak. Ya. Oke, ya Pak Kris juga melayani banyak di youth ya Pak, di pemuda-pemudi, juga melayani sekarang di GKI Cimahi, aktif di dalam community, youth empowerment community ya di GKI Sinode Wilayah Jawa Barat sebagai koordinator divisi riset dan pengembangan ya Pak. Betul. Bapak Ibu kalau ngelihat pekerjaan yang dilakukan oleh Pak Kris ini luar biasa banget, menginspirasi untuk anak muda. Kalau lihat blognya itu, saya kemarin sempat intip-intip Pak, keren banget itu. Jadi ada hal-hal yang memang kita sebagai dosen yang bertemu dengan anak-anak muda, pasti saya yakin hari ini Pak Kris akan menginspirasi kita semua. Saya nggak mau berlama-lama, kayaknya Pak cukup ya perkenalannya. Silakan Pak Kris, waktu saya berikan untuk Bapak. Oke, ya sekali lagi terima kasih sudah mengundang, dan waktu diundang sih sama Ibu Bella, saya pikir diundang ke FSRD gitu, saya ngajarin apa, saya nggak bisa gambar, saya nggak punya otot seni lah ya sama sekali ya. Kalau saya disuruh gambar tuh gambarnya klasik ya, gunungnya 2, ada matahari. Ya sama kayak anak SD. Gambar saya tidak jauh dari situ lah ya. Kemudian kemampuan musik saya nggak punya, gambar, semuanya lah ya. Hanya Tuhan mempertemukan dengan jodohnya anak FSRD ya. Desain interior, kemudian kami menikah tahun 2019, ya betul tahun 2019. Sekarang saya punya anak masih kecil, usia udah mau 6 bulan sih. Ya, itu mungkin Bapak Ibu perkenalannya. Selain tadi, saya sebagai seorang pengajar, dan kayaknya hidup saya mungkin temanya full ngajar ya, karena saya punya almarhum papa itu seorang dosen juga di NHI perhotelan. Lalu sekolah di fisika, kemudian saya sekarang ngajar di Unpar. Di gereja saya mentor kelompok kecil, dulu sekolah minggu juga. Sementara di GKI untuk Jawa Barat sih saya riset khususnya di kaum muda ya. Maka kalau dibilang mungkin tema hidup saya itu mungkin ngajar ya, itu paling besarnya. Sisanya ada beberapa hal yang memang saya lakukan juga untuk memberikan dampak buat orang di sekitar. Begitu sih. Lalu saya di Unpar itu jurusan baru, sehingga sekarang lagi mencoba untuk mendapatkan mahasiswa. Mungkin nasib kita sama ya, persaingan juga makin sulit. Jadi saya menggunakan apa yang saya lakukan juga untuk membantu institusi saya mendapatkan mahasiswa. Mungkin begitu Bapak Ibu. Jadi apa yang saya bagikan, ini yang saya jalani, mungkin refleksi ya. Saya pada saat nyiapin materi itu saya kayak udah bikin apa ya? Mungkin udah kayak bikin buku kumpulan kisah jadi dosen ya. Padahal ini mungkin baru tahun ke-6 ya, baru mau masuk tahun ke-6. Belum bahkan, baru mau 5,5 ya. Saya hitung 6 tahunnya itu nanti bulan Agustus. Ya semoga sharing ini bisa jadi berkat buat Bapak Ibu ya. Karena tadi mungkin yang belum disebutin, saya YouTuber juga, saya punya YouTube, saya podcaster juga, saya nulis juga.
semua lah ya saya cobain gitu. Sebenarnya tujuannya untuk memberikan dampak yang nggak cuma ada di kerjaan ya gitu mungkin. Mungkin itu alasan juga ya untuk alasan Bapak Ibu untuk undang saya gitu kan. Beberapa kali saya ke Maranatha, kebanyakan sih di ibadah ya. Sempat sekali ibadahnya yang online. Kemudian ketemu dengan saya sempat main ke FSRD waktu itu, Ibu Bella tur FSRD ya. Saya kayak sosok mau ngajar di sana aja gitu ya, tur ditunjukin semua ya. Kalau nggak salah dengan Pak Andi ya. Tadi saya lihat ada Pak Andi ya, diantar berdua lah. Saya main-main kemana gitu ya. Terus ya itu mungkin. Ya Bapak Ibu, saya ada sedikit slide saja. Ini mungkin bisa dibilang portofolio lah ya perjalanan saya sebagai pengajar gitu. Nah ini tantangan dosen Pancadharma ya. Saya waktu dapat ini, saya sampai cari tahu Pancadharma itu apa. Diceritain sih sama Ibu Bella gitu kan. Yang saya tahu Tridharma ya. Unpar itu Tridharma. Ya, Indonesia kan Tridharma ya. Tapi Bapak Ibu, saya salut sekali begitu saya lihat modelnya. Saya ada kepoin ada satu presentasi mungkin dari Pak Rektor ya. Waktu itu masih rektor yang lama sih. Di situ saya lihat, oh Pancadharma tuh kayak gini. Ditambah entrepreneur dengan investasi dan pendanaan. Saya lihat modelnya bagus banget ya. Kalau di Unpar kami mentok di Tridharma, ditambahin yang keempat pun itu masalah administrasi ya. Japung lah, administrasi apalah gitu ya. Semuanya aja di situ gitu. Jadi itu yang buat saya jadi sebuah salut ya dengan pekerjaan dan panggilan dari Bapak Ibu. Cuman ada subtemanya nih ya antara panggilan dan pekerjaan. Nanti kita akan diskusikan itu. Walau saya sempat ibadah sekali di sana, saya juga bahas ini ya. Dulu tuh beda pekerjaan versus panggilan. Saya lupa lah ya. Pokoknya mirip-mirip ya. Waktu itu ibadahnya tidak di aula besar, tapi di ruangan kecil waktu itu karena lagi libur. Saya ingat banget lah waktu itu ya. Ketemu dengan Ibu Eliati juga kalau nggak salah ya. Pokoknya ruangannya tidak di aula karena waktu itu mahasiswa lagi libur. Jadi sekitar tahun lalu lah transisi antara semester ganjil ke genap ya. Gitu ya. Nah, mungkin saya mau tanya pada Bapak Ibu dulu ya. Apakah menjadi dosen itu merupakan pekerjaan yang mudah gitu? Saya mulai melihat ini ya. Mungkin saya nggak lihat semua Bapak Ibu ya, cuman mudah nggak ya gitu ya. Terus atau Bapak Ibu menganggap bahwa ini merupakan pekerjaan yang berat gitu kan? Saya rasa jadi menjalani dosen itu pekerjaannya nggak mudah ya. Cuman mungkin saya mau sharing dengan Bapak Ibu ya, atau saya nanti ngobrol dengan Ibu Eliati aja deh ya. Karena saya juga cukup geli ya kalau misalnya mendengar persepsi orang lain tentang dosen gitu ya. Ibu Eliati pernah nggak? Maksudnya apa persepsi orang tentang dosen yang kayaknya nggak gitu Bu? Ibu nggak setuju dengan persepsi itu? Kira-kira apa Bu? Apa ya? Persepsi dosen yang enggak ya Pak ya? Ya, jadi orang tuh nganggap dosen kayak gini ternyata enggak tuh gitu ya. Apa ya? Kalau yang ya sih yang enggak ya Pak. Kalau yang iya ya. Saya tahu. Kalau yang enggak kalau yang enggak, anggapannya apa? Bapak Ibu boleh kalau mau menjawab ya di chat boleh lah. Ya pokoknya kita ini dikata-katain kayak gini tapi kayaknya nggak gitu ya. Enak, gampang Pak. Nah itu enak, gampang ya. Ya mungkin apakah demikian ya? Tambahan apalagi? Biasanya orang menganggap dosen itu tahu semua. Tuh, dosen maha tahu ya. Dia dosen dengan Google kayaknya beda tipis ya. Jadi kita disandingkan dengan Google ya. Iya, Pak. Nah, saya coba kumpulkan beberapa persepsi tentang dosen ya. Kayak gini, dosen buat saya ini mitos ya. Dosen itu banyak waktu kosong ya. Kata siapa ya? Ada yang setuju di sini? Waktu kosong katanya. Tapi saya sering kayak gitu Bapak Ibu. Kalau saya kenalan dosen, enak ya, waktunya banyak yang kosong. Saya bingung, apa definisi kosong ya? Kemudian katanya dosen itu nggak punya jam kantor. Saya bilang justru karena nggak punya jam kantor, kami diganggu kapan aja, bener nggak? Betul apa tidak? Iya kan? Karena nggak punya jam kantor, diganggu kapan aja, sama mahasiswa lah gitu ya, sama rekan kerja dan banyak gitu kan. Jadi saya juga sempat jadi pejabat, wakil dekan 3, sekarang balik lagi jadi kepala lab, yaitu ngurusin mahasiswa, kemahasiswaan kadang sampai malam. Kadang ada hal-hal darurat yang harus saya kerjakan gitu loh, ya. Terus ada lagi nih, dosen itu bodo amat sama mahasiswa katanya ya. Ini pertanyaan yang paling
buat saya geli juga, karena kalau saya ngomong dengan guru SMA, guru SMP, banyaknya di penabur, kalau saya kasih tips dan trik kayak gitu tuh, mereka kadang raise eyebrow juga gitu ya. Bapak sih enak ngurusin mahasiswa Pak, lebih mandiri. Kata siapa? Bapak Ibu kan melihat betapa tidak mandirinya sebenarnya mahasiswa yang kita ajar ya. Sebenarnya bebannya sama buat saya gitu kan. Jadi dosen itu bodo amat sama mahasiswa, buat saya nggak begitu ya. Karena saya banyak menangani mahasiswa, terutama waktu saya jadi pejabat di kemahasiswaan, yang kasusnya tuh banyak gitu. Terus kalau saya ditanya, lu ngajar seminggu berapa kali? 14. Kok enak? Gue kerja dari 9 to 5 katanya, kata teman saya. Berarti kan dari jam 9 sampai jam 12 tuh 3 jam ditambah dari jam 1 sampai jam 4, 7 jam. 7 kali 5. Teman saya bilang, gue kerja 35, lu cuma 14. Enak ya jadi dosen. Dia bilang 14 itu di kelas, belum nyiapinnya, belum koreksinya. Sekarang kan kita lagi ngoreksi ya Bapak Ibu ya. Kita kan kalendernya jadi sama nih sekarang, kalender akademik ya. Gara-gara pandemi ini ya. Saya juga jadinya, sekarang jadi lagi break nih, makanya lagi nyiapin. Jadi saya paham kenapa Bapak Ibu milih waktu ini, karena kuliah lagi off ya. Tapi ini adalah mitos-mitos yang kadang tuh kita dianggap, kita tuh nggak ada kerjaan gitu ya. Sama juga di kampus ya, selalu dapat beban yang lebih gitu kan, apalagi yang muda-muda gitu. Saya pertama kali datang ke Unpar pun banyak banget yang mesti dikerjain ya, apalagi ngurusin yang mahasiswa gitu kan. Nah itu buat saya mitos-mitos yang saya yakin Bapak Ibu pun tidak sependapat ya, apalagi Bapak Ibu menjalani yang namanya Pancadharma itu ya. Nah kemudian tadi kalau saya ngomong soal pekerjaan ya, kalau saya ngomong sekarang panggilan, apakah jadi dosen merupakan panggilan yang mudah? Ya, kalau saya ngajar itu adalah panggilan. Saya menjalani panggilan ini, ya Tuhan panggil jadi seorang pengajar itu rasanya sih mulai dari saya S2, karena waktu S1 tidak ada bayangan buat saya ngajar, inginnya sih kerja ya, cuman berhubung nggak dapat kerja, jodoh juga nggak ada, ya udah deh sekolah ya. Jadi dulu lucu Bapak Ibu ya, saya tidak niat jadi dosen sebenarnya, cuma gara-gara nggak ada kerjaan lain, saya begitu lulus. Ditanya sama saya punya pembimbing, Chris abis ini mau kemana? Saya bilang nggak tahu Pak, Bapak ada usul nggak? Terus dia tanya mau nikah nggak? Belum Pak, nggak ada jodohnya kan. Jadi dia tawarin saya buat sekolah gitu. Beres S2 pertanyaannya sama, udah dapat kerja belum? Waktu itu sudah, bukan sudah ya, saya sudah mau melamar dan sudah ada satu posisi yang memang ditolong oleh teman papa saya waktu itu masuk dalam perusahaan tambang kan. Persembuhan tambang lah ya, nggak usah saya sebut namanya ya. Cuma kan saya anak negara Bapak Ibu ya, saya dibiayain S2, saya rasa kalau saya kerja di tempat gitu kayaknya nggak pas gitu kan. Akhirnya ditawarin lagi buat sekolah ya. Jadi sebenarnya semuanya terjadi dan Tuhan pertemukan dengan perjumpaan-perjumpaan itu, dan saya yakin, saya firm betul bahwa panggilan saya untuk ngajar gitu. Makanya nanti Bapak Ibu bisa melihat ada banyak hal yang saya lakukan itu sebenarnya memenuhi untuk panggilan itu ya. Jadi kurang lebih seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, apakah menjadi dosen itu merupakan panggilan yang mudah? Ya, buat saya spoilernya ya, nggak ada panggilan yang mudah gitu ya. Tuhan manggil para nabi pun hidup mereka tidak jadi mudah gitu ya. Kalau Tuhan nggak panggil Musa, dia kayaknya udah aja ya, kayaknya adem ayem aja tuh dia ngurusin domba ya. Karena kalau dipanggil kok jadi susah gitu hidup dia ya, gitu kan. Sebutlah semuanya ya, Yunus kayaknya lagi rame-rame gitu kan, lagi adem-adem hidupnya dipanggil, nakal dikit akhirnya masuk perut ikan, akhirnya dia menjalani juga panggilan itu gitu loh. Jadi sebenarnya kalau kita menganggap sesuatu itu menjadi sebuah panggilan, menjalani panggilan itu tidak mudah sebenarnya ya. Makanya di sini saya senang waktu pas dikasih temanya tentang panggilan dan pekerjaan. Karena buat saya dua-duanya merupakan hal yang berbeda ya. Jadi ada samanya, ada bedanya. Seseorang bisa menjalani pekerjaannya tapi bukan panggilannya gitu loh. Sehingga nggak happy gitu kan. Saya bukan bilang nggak happy ya, karena saya tahu, saya pun jadi dosen ada nggak happy-nya. Salah satunya ngurusin jabatan fungsional, ngoreksi gitu ya. Sekarang kan ngoreksi lumayan sakit mata ya. Makanya saya nggak kebayang Bapak Ibu jadi dosen art gitu kan. Terus merisanya gimana gitu ya. Saya ingin tahu juga gitu ya, ini kan ada yang saya kenal, ada Erika di sini, ada Ko Peter ya, ada Bu Bella gitu kan. Kadang gimana gitu ya, buat saya nggak kebayang. Kalau saya masih bersyukur lah, masih teknikal, yang susah di saya adalah praktikum ya. Maka kalau Bapak Ibu menjalani sebagai sebuah panggilan, harusnya nggak heran bahwa ini adalah panggilan yang nggak mudah, dan semua panggilan itu nggak mudah gitu ya. Kita bahkan harus ngurusin, saya nggak tahu ya, mungkin Bapak Ibu pernah mengalami perjumpaan ini, mungkin enggak. Saya bahkan sekarang sedang
memotivasi anak-anak yang susah lulus gitu loh. Susah lulus, saya tadi pagi karena saya ada coworking tadi pagi ketemu dengan mahasiswa yang udah lulus, saya minta tolong dia untuk nyemangatin teman seangkatannya yang belum lulus gitu. Ya saya bahkan sempat harus mengundang beberapa orang tua buat ngomongin tentang kasus anaknya gitu. Jadi sebenarnya susah ya. Makanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ke Unpar ya, apalagi ke FTI, ke Fakultas Teknologi Industri itu, saya sebenarnya dikenal sebagai dosen itu di sana ada predikat lain Bapak Ibu selain dosen ya. Pertama tuh tukang berdoa. Jadi ada acara apapun saya yang doa. Ya, dulu sebelum saya tuh ada yang senior ya, dia terus yang berdoa tuh ya dari teknik kimia. Sekarang tuh kalau ada acara besar, Pak Kris mau berdoa nggak? Saya juga nggak tahu kenapa ya. Mungkin mereka juga dengar saya suka mimpin kebaktian atau apa gitu kan. Terus yang kedua saya dikenal sebagai dosen BK. Bapak Ibu tahu nggak dosen BK? Bimbingan konseling. Jadi pokoknya mahasiswa yang kasus-kasus tuh dikasihnya udah malu aja sama Pak Kris aja, cerita aja sama Pak Kris gitu. Jadi saya dikenal seperti itu ya. Saya juga bingung gitu kan. Emang ngurusin kemahasiswaan, ngurusin BK juga gitu. Jadi saya tuh bolak-balik ke biro kemahasiswaan. Saya nanganin mahasiswa juga cukup beragam gitu ya kasusnya ya. Maka buat saya itu tidak ada panggilan yang mudah Bapak Ibu ya. Maka buat saya sih panggilan itu memang mesti kita jalankan. Kalau saya bersyukur ya, panggilan dan pekerjaan dua hal yang sama gitu loh. Dan selain di kampus ya, saya menjalaninya di tempat-tempat lain ya, gitu. Nah, sebenarnya pekerjaan dan panggilan ya, saya mau bahas ini. Nah, bedanya tuh apa ya? Nah, di sini saya mungkin akan lebih banyak sharing Bapak Ibu. Bahkan ayat Alkitab pun cuma keluar satu ya, saya janji di akhir doang ya. Tengah-tengahnya nggak ada ya. Sisanya ini cerita semua gitu. Ya, buat saya tuh bedanya ada 3 ya. Pertama, panggilan itu jati diri kita. Pekerjaan itu apa yang kita lakukan gitu loh. Jadi saya memahami panggilan itu sebagai jati diri. Makanya saya membawa panggilan ini ke area lain Bapak Ibu. Saya bawa ke gereja, saya bawa ke dunia sosial media, saya ada YouTube, saya ada podcast, saya ngajar di situ juga. Kemudian saya ada website, saya juga nulis di situ gitu loh. Jadi buat saya cukup yakin saya menjalani kehidupan saya dengan holistik gitu kan. Selain riset gitu kan, selain saya punya pengabdian masyarakat juga nggak perlu saya pikirin banyak karena banyak banget saya diminta untuk ngomong dengan guru, ngasih pembekalan ke guru, ngasih pembekalan ke mahasiswa. Itu sih kalau saya menjalani Tridharma ya. Sementara bedanya dengan pekerjaan, kalau pekerjaan itu tuh sebenarnya lebih banyak apa yang kita lakukan ya. Jadi Bapak Ibu bisa memandang ngajar sebagai pekerjaan ya dapatnya capek doang gitu. Sementara kalau panggilannya mengajar, maka capek itu menjadi hal yang buat saya jadi worth it ya. Gak apa-apa deh, nanti saya akan ceritakan apa yang saya lakukan di kelas dan nanti Bapak Ibu melihat feedback, saya berbagi feedback dari mahasiswa ya. Dan buat saya itu jadi hal yang memacu semangat ya untuk saya terus berkarya gitu. Nah, kemudian bedanya yang kedua adalah panggilan itu rela melakukan di extra mile. Sementara pekerjaan itu transaksional ya. Kalau bahasa Latinnya itu quid pro quo lah ya, ini untuk itu gitu kan. Kalau saya kan kalau di Unpar itu kan kalau lebih dari 14 SKS itu kan ada tambahannya gitu kan. Dan itu akhirnya dipakai buat hitung-hitungan. Dalam hal ini payroll atau gaji. Itu sih nggak masalah ya. Tapi kalau kita memandang profesi kita sebagai dosen, kan dosen itu profesi ya. Pekerjaan itu kan, maksudnya panggilan itu harusnya tuh nggak transaksional ya. Nanti saya berbagi Bapak Ibu extra mile yang saya lakukan dan puji Tuhan sih udah ada buahnya sekarang. Dulu tuh nggak ada, dapatnya capek doang ya. Buat apa sih gitu ya. Nanti saya akan cerita lebih banyak. Kemudian ini yang baru saya dapat juga begitu nyiapin sesi ini. Menjalani panggilan itu nggak terlihat dampaknya sekarang Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu jalani panggilan ya, sebenarnya nggak kelihatan dampaknya sekarang gitu loh. Karena kalau kelihatan dampaknya sekarang, saya melihat itu jadinya pekerjaan ya. Seperti kan kalau kita di dunia perdosenan ya. Di dunia perdosenan itu kan kalau saya lakukan ini, saya mendapatkan ini gitu loh. Ya. Dan contoh ya, kalau saya bikin proposal, saya akan dapat hibah. Kalau saya bikin bahan ajar yang melebihi bahan ajar sekarang, saya akan dapat hibah gitu kan. Nah, karena saya diajarin di gereja untuk tidak hitungan, inilah maksudnya saya bersyukur sekali diajarin pelayanan di gereja sejak saya kuliah. Agak telat sih, harusnya dari SMP ya. Cuman waktu itu saya nggak pelayanan sama sekali. Begitu saya pelayanan, saya diajarin buat jangan hitungan gitu loh. Terus dampaknya nggak kelihatan sekarang, tapi nanti saya akan berbagi apa yang saya lakukan dulu, yang sebenarnya nggak wajib, yang nggak wajib saya lakukan, tapi akhirnya mendapatkan dampaknya sekarang, ya. Maka Bapak Ibu ini harus bisa melihat, atau kita semua ya, kita melihat panggilan kita itu harus memberikan dampak gitu loh.
Dan kadang dampaknya itu harus ada effort yang memang kita lakukan ekstra. Ya. Nah, itu mungkin ya Bapak Ibu ya. Jadi di Unpar pun selalu dikasih tahu untuk ya berikan yang terbaik, kemudian mesti mau melakukan hal-hal lain selain ngajar gitu kan dan sebagainya ya. Nah, mungkin yang saya lakukan tentang di Extra Mile ini adalah sebenarnya YouTube ini juga menarik Bapak Ibu ya. Saya itu adalah sedikit dosen yang sebenarnya nggak kaget dengan ngajar online. Jadi saya cerita dulu Bapak Ibu ya. Saya punya kelas online sebenarnya sejak 2019. Tapi kelas online-nya itu adalah ulangan dari kelas fisik. Bapak Ibu ngerti ya. Dan itu dimulai dari empati Bapak Ibu. Saya cerita gini. 2 tahun lalu, ini kan 2021 ya. Tahun 2019 saya ngajar satu mata kuliah yang amat sangat teknikal. Namanya sistem microcontroller. Bapak Ibu nggak perlu tahu ya. Tidak membuat Bapak Ibu dosa kalau nggak tahu itu. Anyway, namanya itu mata kuliah yang sangat teknikal. Kelasnya 3 jam, 3 SKS. Dari jam 1 sampai jam 4. Kemudian saya ada di kelas yang paling banyak nggak lulusnya. Biasanya saya nanganin 20, sekarang nanganin 60. Itu kelas nggak mudah Bapak Ibu. Jadi saya datang di kelas itu penuh crowded. Hari Senin jam 1 siang, kemudian saya dikasih kelas yang papan tulisnya cuma 1. Ya. Saya kalau ngajar nggak suka pakai slide. Karena buat saya slide itu bisa dipakai dari tahun lalu ke tahun lalu, dari tahun lalu ya. Makanya saya sebenarnya ngajar itu jarang pakai slide. Saya pakai slide kalau cuma gambar doang. Itu pun karena saya nggak bisa gambar. Kalau saya bisa gambar, mungkin saya nggak pakai slide sama sekali ya. Jadi kalau Bapak Ibu ngelihat ini kok tipografinya bagus gitu ya, grafiknya. Ini memang saya belajar buat bikin slide. Tapi ketika di kelas tuh saya jarang pakai slide. Jadi saya cuma punya papan tulis 1, 60 mahasiswa di hari Senin jam 1 siang. Dan kalau saya nggak mengajar dengan baik, itu makin banyak yang nggak lulus. Jadi saya putuskan, oke deh, saya bikin kelas aja. Saya bikin kelas Pak Kris. Dan ekspektasinya dulu cuma gini doang Bapak Ibu. Ini mah jujur ya Bapak Ibu ya. Saya ingin supaya mereka nggak konsen. Apalagi kalau malamnya baru nonton bola gitu ya. Tengkar sama pacarnya gitu kan. Itu kan mood kan kadang rusak ya. Jam 1 sampai jam 4 sore, mereka nggak konsen. Akhirnya saya buatin kelas. Ulangan. Jadi siangnya saya ngajar di kelas, malamnya saya buat rekamannya. Jadi saya ngajar 2 kali. Itu di sistem microprocessor. Saya lihat tanggalnya bulan Februari 2019 pertama kali. Itu kelas saya pertama kali 33 video. Kalau Bapak Ibu lihat dibandingkan dengan kelas saya sekarang di YouTube itu jauh banget. Jelek banget ya. Pokoknya jelek, tapi saya diapresiasi mahasiswa. Ya. Bahkan ada yang mengapresiasi gini, ini nggak tahu mengapresiasi atau nyindir. Dia bilang gini, Bapak tuh lebih seru di YouTube daripada dunia nyata. Bingung nggak? Berarti dia nggak kenal saya gitu ya. Dia bilang, Bapak tuh lebih jelas gitu di YouTube ya. Tapi ternyata mereka merasakan itu karena bisa diulang. Kalau di kelas itu kan nggak bisa diulang. Ya. Misalnya saya udah sampai slide 10 kan. Kan paling kesel gitu ya Bapak Ibu kalau di kelas ya. Ini udah sampai slide 10. Kemudian kita nanya, guys, bukan guys ya, itu kayak YouTuber ya. Kalian ngerti semua, terus bingung-bingung semua, terus mungkin kita nanya, ada yang nggak ngerti, mungkin ada yang ngacung ya, dari 10 slide, kemudian ditanya, nggak ngerti slide berapa, terus dia ngomong slide 2, itu kan, ini belajar atau enggak gitu ya anaknya ya, jadinya saya buat aja video itu, pendek-pendek, paling banyak juga 15-20 menit, kemudian akhirnya jadi heboh gitu kan, akhirnya puji Tuhan banyak yang lulus, gara-gara saya buat kelas ulangan di YouTube. Makanya begitu saya ingat bulan Maret 2020, saya itu sebenarnya nggak kaget untuk kelas online karena saya sudah melakukan setahun sebelumnya. Jadi refleksi saya dari sini adalah dulu itu saya lakukan extra mile dan nggak ada insentif Bapak Ibu. Saya nggak dikasih hibah dalam bentuk beli buat pad karena kan itu kan nulisnya pakai drawing pad ya. Dan itu saya minjem dari rekan dosen yang dapetin hibah yang sama. Jadi saya minjem aja Wacom bambu yang kecil banget. Saya ingat banget tuh. Kemudian saya bikin kelas di situ, tidak ada hibah, bayangkan ya, tidak ada hibah, saya alat juga pinjeman, kemudian saya modal nekat, mikrofon saya nggak modal sih, mikrofon waktu itu mikrofon yang lama ya, udah saya cuma modal itu doang. Kemudian kuota seadanya, nyampe ke internet, akhirnya itu jadi dampak gitu loh. Itu yang saya bilang kan, maksudnya waktu kita lakukan extra mile itu dampaknya nggak kelihatan, saya nggak dapat hibah sama sekali. Tapi dampak yang saya dapat adalah mahasiswa yang lulusnya banyak dan mereka mengerti gitu. Dan saya jadi salah satu dosen yang mungkin nggak kaget dengan online. Makanya begitu online, yuk di rumah gitu kan, yang lain panik, nggak punya alat sama sekali, saya udah mulai ada dikit-dikit lah ya. Kemudian saya udah terbiasa untuk ngomong di depan kamera. Terus saya udah biasa untuk kalau drawing pad itu kan kita nulis di bawah, jadinya kan di depan ya.
Itu dosen yang lain tuh awal-awal kayak kok aneh ya saya nulis di sini munculnya di layar. Saya dulu dari sejak 2019 saya udah biasa gitu loh. Jadi saya bisa berefleksi dari sini bahwa sebenarnya panggilan itu bedanya dengan pekerjaan. Kita tuh nggak quid pro quo atau nggak transaksional gitu loh. Dan dampaknya itu kita nggak rasakan sekarang Bapak Ibu. Saya sama sekali nggak kebayang tahun 2019 saya mendapatkan dampak sebesar itu. Ya. Dan akhirnya saya lakukan semuanya kelas-kelas yang mulai semester ketika PJJ ini itu saya buat semua di situ dan akhirnya saya mendapatkan apresiasi, akhirnya subscriber nyampe 1000 juga, hore minggu lalu ya. Anyway, dan ada satu pujian yang bikin saya jadi termotivasi karena bikin rekaman tuh nggak mudah, mungkin Bapak Ibu sudah mengalami ya. Ini dari satu mahasiswa dari NTB, saya bacain. Keren Pak Kris, saya mahasiswa teknik elektro di salah satu universitas di NTB. Karena pandemi nggak bisa kuliah offline, jadi kebanyakan hanya dikasih slide. Cari-cari referensi belajar, nemu video Bapak di YouTube, sangat gamblang penjelasannya dan pembekalan wawasannya cukup memberi motivasi. Sehat selalu. Itu dampaknya Bapak Ibu. Saya nggak pernah kebayang ada mahasiswa di luar sana yang tidak punya akses dengan pendidikan yang layak, bahkan mungkin dosennya cuma kasih slide. Itu bisa dapetin dampak dari apa yang saya lakukan. Dan apa yang saya lakukan ini, dan banyak dosen lain yang nggak berani buat taruh di YouTube ya. Saya cukup berani, karena apa? Saya sudah lakukan sejak 2019 gitu. Ya. Maka sebenarnya yang bisa saya sharingkan itu adalah begitu saya berani untuk melakukan extra mile, capek sedikit, saya ngajar 2 kali di hari yang sama, saya taruh di YouTube, kemudian juga mahasiswa juga kadang mengkoreksi, Pak itu kurang tanda plusnya Pak, itu konversi desimal ke binernya kayaknya agak salah Pak gitu kan. Ya udah saya terima, saya bikin yang baru gitu loh. Ya. Maka itu Bapak Ibu. Refleksinya buat kita apa sih? Kerjaan dosen itu kan kadang nggak terdefinisi Bapak Ibu ya. Ada definisinya kan ya di Juklak di mana gitu. Dan ada pekerjaan lain yang harus kita lakukan. Tapi buat saya sih do it anyway Bapak Ibu ya. Dan jangan bersungut-sungut dan jangan dengan sambil mutung gitu kan. Tapi jalan itu dengan sukacita. Gitu. Ya itu yang pertama Bapak Ibu ya. Kemudian saya buat podcast juga Bapak Ibu. Ini bermula dari concern saya kepada anak SMA. Yang kadang bingung milih kuliah. Karena dulu waktu saya jadi wakil dekan kemahasiswaan, itu saya banyak nanganin anak-anak yang akhirnya putus kuliah gara-gara dia merasa nggak betah. Semester 1 berhenti, semester 2 berhenti. Ada yang baru 2 minggu Bapak Ibu saya nanganin satu anak 2 minggu kagak betah berhenti. Saya juga bingung 2 minggu, bayangin ya 2 minggu berhenti. Kemudian begitu saya keliling-keliling di Penabur, Jakarta, Bandung, Cirebon, Lampung, saya mengalami banyak perjumpaan dengan mereka yang kebingungan. Akhirnya saya buat podcast aja. Saya bikin podcast, saya bahkan nggak pakai servis yang gratis, saya nggak pakai Anchor yang gratis, saya pakai yang berbayar. Dan returnnya juga nggak ada. Pokoknya buat semua ini invest saya gede-gedean. Dan nggak ada returnnya sekarang. Belum ada Bapak Ibu ya. Tapi yang saya dapetin adalah mereka jadi tahu Unpar dan teknik mekatron dari saya gitu. Karena saya dulu diajarin waktu pas saya masuk di Unpar, itu tuh ada satu dosen, saya lupa siapa lah. Pokoknya pada saat dosen muda, dosen baru itu dikumpulin, dosen senior itu bilang, saya sih dulu dosen senior itu bilang gini, saya berharap kalau ada anak SMA yang mau ke Unpar, itu tuh bukan hanya karena Unparnya doang, tapi karena figur dosennya, dia bilang. Saya terinspirasi dari pembicaraan beliau, kemudian saya berjanji pada diri sendiri, kalau saya kemana-mana, saya akan bawa nama institusi. Sehingga kalau mereka mau masuk atau milih kuliah itu, mereka mikirnya, ya saya pengen ke Unpar, ke elektro. Kenapa? Karena ada Pak Kris di situ, ada figur di situ gitu loh. Dan itu yang saya lakukan Bapak Ibu. Jadi isi podcast ini adalah semua soal pendidikan, produktivitas, sama lagi apa ya? Teknologi ya. Kalau mereka ada pertanyaan, saya taruh di situ. Jadi kalau di situ saya lihat kalau Bapak Ibu bisa mungkin zoom in dikit, itu tuh pertanyaan-pertanyaan klasik anak SMA gitu kan. Dan di sini saya juga ikut mempromosikan saya punya institusi ya. Jadi ini yang saya lakukan juga. Kemudian Unpar juga punya Unpar Plus. Nah, ini saya ada satu course manajemen waktu, saya baru dapat update-nya. Ini udah ada 200 siswa dan kebanyakan tuh anak SMA, kebanyakan itu profesional juga. Kalau yang lain mungkin jadi ini Bapak Ibu seperti Coursera ya. Jadi untuk mendapatkan income dari luar, kampus itu membuat satu bisa dibilang MOOC ya, massive open, pokoknya online lah ya, online course ya. Kemudian saya di-approach oleh tim di sana. Padahal saya nggak niat sama sekali bikin kelas di situ ya. Kemudian Pak Kris suka ini ya, suka ngajar, suka apa? Mau nggak untuk bikin course? Ya udah saya bikin course. Ini course pertama saya manajemen waktu. Ternyata udah sampai 200-an siswa, dibuka sejak Desember ya, lumayan. Kemudian saya baru beres bikin satu lagi tentang public speaking. Terus saya taruh di situ. Lalu
ya mereka bayar saya juga, income buat saya juga, dan juga income buat institusi, karena siapapun yang sign in itu harus bayar. Kalau nggak salah course saya sekitar 75.000 lah ya, dapat sertifikat gitu. Apakah ini harus dilakukan? Ya enggak juga. Nambah kerjaan enggak? Nambah kerjaan. Ya, bahkan saya nggak mikir dapat insentif juga sih, karena ya udahlah saya kerjain aja gitu karena suka. Terus saya juga bahkan modal semuanya ya, kamera punya sendiri, softbox punya sendiri gitu loh. Dan returnnya sebenarnya nggak banyak gitu ya. Bisa dibilang belum balik modal. Kalau saya entrepreneur paling bodoh gitu kan. Ini belum balik modal sama sekali gitu kan. Semuanya memang saya gunakan untuk dampak yang lebih besar itu. Karena saya tahu kalau saya nggak pengaruhin anak muda lewat sosial media, lewat YouTube, agak susah pengaruhin mereka sekarang ya. Dan semoga institusi mendapatkan manfaatnya begitu pas saya menjadi seorang public figure ya. Kurang lebih begitu Bapak Ibu. Jadi refleksi sejak 2015 ini saya cukup bersyukur menjalani sebuah panggilan yang sayanya nggak hitungan, kemudian ya selain begitu banyaknya tugas di kampus ya, apalagi kayaknya tadi saya sempat dengar obrolan dari Bapak Ibu ya, kerja enaknya di rumah gitu kan, cuman ya nggak ketemu orang gitu ya, dan nggak jadi makhluk sosial ya. Kemudian ini yang lagi saya lakukan Bapak Ibu, proyeknya iseng-iseng, namanya coworking. Jadi gini, saya care dengan mahasiswa yang oh iya, istri saya ada, soalnya ada paket. Pernah Bapak Ibu kayak gitu, lagi ngajar ada paket, teng nong. Sering ya. Kalau nggak tukang sari roti lewat, sari roti gitu kan. Anyway, ini proyek yang baru Bapak Ibu. Jadi saya concern dengan mahasiswa dan siswa yang nggak bisa belajar mandiri di rumah. Jadi konsepnya simple. Bapak Ibu, bukan Bapak Ibu ya. Mereka itu cuma ikut di Zoom yang saya buka tiap jam 6 sampai jam 7. Kemudian jam 9 sampai jam 10 untuk kerja mandiri gitu loh. Karena ada banyak banget saya nanganin mahasiswa yang nggak beres tugas akhirnya karena merasa sendirian. Kemudian saya ketemu siswa SMA yang udah mau kuliah tapi nggak bisa belajar secara mandiri, makanya saya bikin kayak gini. Dan rasanya kalau saya ditanya ngapain, sebenarnya simpel Bapak Ibu ya. Ini beberapa foto, karena ini baru jalan 3 minggu. Itu saya buka jam 6 pagi, saya kerja mandiri di situ, saya fokus, semua distraksi, saya nggak boleh sosmed, saya nggak boleh buka YouTube, Instagram, dan semuanya ditutup ya. Terus orang-orang itu gabung, mereka daftar dulu ya. Saya kira yang ikutan acara aneh kayak gini, karena kalau saya ditanya, itu ngapain sih coworking? Saya bilang, ya gue kasih lu link Zoom, kemudian masuk, terus kalau udah dimulai timernya, mute, open cam. Terus dia nanya lagi, terus ngapain? Nggak ngapa-ngapain, pokoknya gue kerja bagian gue, lu kerja bagian lu. Di situ saya banyak mendapatkan sambutan luar biasa, karena mereka bilang, boleh nggak gue numpang sambil latihan musik? Karena kalau gue latihan musik sendiri kayaknya kurang termotivasi. Dia bilang boleh. Jadi ada yang latihan musik di situ, ada yang mau disiplin saat teduh di situ, ikut yang pagi. Ada bahkan ini yang ikut beragam Bapak Ibu ya, dari siswa SMP sampai yang kerja. Ada beberapa guru, ada dosen tuh kalau nggak salah dua orang ikut. Jadi dia ikut ngoreksi, dia ikut apa, dan saya mendapatkan begitu banyak apresiasi begitu saya buat ini ya. Nah ini contoh beberapa apresiasi dari mereka, sangat menarik, menjadi tempat di mana dipaksa belajar bersama gitu kan, lebih fokus karena lebih minim distraksi, ini semuanya kegiatan produktif, prime time gitu loh. Jadi saya cuma buka Zoom, kemudian requestnya saya harus katanya, Pak bisa nggak sambil play musik? Ya udah play musik ya. Jadi ini saya membantu banyak orang, dan mereka bahkan menunggu-nunggu. Mereka bilang, Pak Kris bikin sampai kapan? Saya bilang saya mungkin cuma bikin sampai Februari karena ini resolusi pribadi ya, karena saya ingin kerja fokus selama 2 jam sehari doang. Akhirnya saya minta tolong buat teman-teman lain kalau mau ikutan ya ikutan. Dan di dalamnya itu ada yang bilang saya ngerjain tugas akhir jadi ada progresnya nih gara-gara ikut coworking. Ada yang bilang lagi nyiapin buat ujian, kemudian saya ketemu siswa SMA yang lagi mau berjuang buat masuk PTN gitu kan. Semuanya ada ngumpul di sini Bapak Ibu. Apakah semua saling kenal? Kagak. Saya bahkan ada yang daftar saya nggak kenal sama sekali gitu. Ya. Apakah ini harus saya lakukan? Ya enggak. Yang dapat manfaatnya siapa? Mereka sendiri kan gitu. Tapi kan saya membawa nama institusi. Ini siapa sih coworking? Pak Kris itu siapa? Dusun Umpar di mana di sini? Institusi akan terbawa gitu. Karena nama baik itu kan melekat pada kita, ya. Makanya saya memandang panggilan itu holistik Bapak Ibu. Saya adalah orang yang sama di kampus, saya adalah orang yang sama di rumah, saya adalah orang yang sama juga di sosial media, saya orang yang sama juga ketika berhadapan dengan anak SMA gitu. Ya. Dan saya dulu sempat takut gitu ya. Takutnya gini,
ih ngapain ya dosen punya YouTube, ngapain gitu kan. Tapi kalau itu nggak saya lakukan, mungkin kelas mikroprosesor itu akan banyak banget yang nggak lulus gitu. Karena mau saya kasih effort gimana pun ngajar kelas itu, karena emang nggak kondusif. Jam 1 sampai jam 4 sore, di hari Senin, kelasnya sesak, penuh sesak, 60 orang. Dan saya cuma punya papan tulis 1. Akhirnya saya buat YouTube-nya. Ya, gitu. Apakah harus saya lakukan? Enggak. Insentif boro-boro. Ya, tapi ya itulah Bapak Ibu kalau boleh saya berbagi berkat. Ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian mungkin saya ingin berbagi bagaimana improve kita sebagai dosen. Ya, saya cuma kasih 3 tips Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu lakukan ini, semoga nasib kita sama. Karena saya melakukan ini, akhirnya dampaknya kena ke saya juga. Dan juga kena kepada setiap dampak positif maksudnya ya. Karena setiap orang-orang yang ada di sekitar saya juga. Ya. Pertama, as feedback. Saya nggak tahu ya, mungkin saya tanya Bu Eliati deh. Bu Eliati kalau di Maranatha atau di tempat Ibu, feedbacknya mata kuliah itu ada nggak dari mahasiswa? Maksudnya di kelas, Pak? Jadi ya di kelas. Jadi misalnya kalau di Unpar kan habis beres semester itu mereka harus isi kuesioner nih tentang kita. Oh, ada, Pak. Ada. Berapa kali, Bu? Kalau saya di kelas 1 kali di akhir. 1 kali. Berarti oleh sistem ya? Oleh sistem kan biasanya? Enggak, kalau saya di kelas saya tanyakan langsung. Kalau secara sistem memang ada untuk dosen ada feedbacknya, Pak. Ya, Mereka di Unpar juga sama, dibuat sistem. Ya. Cuma saya melihat sistem itu juga ada kurangnya. Jadi sistem itu gini, mahasiswa mengisi kuesioner baru bisa lihat nilainya. Jadi dia harus isi dulu kuesioner tentang dosennya baru bisa lihat nilainya. Lah kalau mahasiswa yang pengen buru-buru lihat nilai kan bilang aja langsung aja kan baik gitu kan. Jadi saya nggak terlalu ya karena banyak saya nanya mahasiswa juga, lu kalau ngisi kuesioner serius nggak? Saya bilang enggak Pak. Saya bilang aja baik-baik aja Pak supaya saya pengen tahu saya nilai berapa gitu kan. Ya udah akhirnya saya feedback, ini jujur Bapak Ibu ya, saya melakukan feedback itu lebih dari 3 kali dalam 1 semester. Di pertemuan ketiga, di pertemuan ke-7, kemudian pertemuan terakhir. Saya cuma kasih 2 isian dan harus bentuknya kata-kata. Jadi bukan dalam bentuk metrik 1 sampai 4. Apalagi 1 sampai 5. Kalau mahasiswa yang nggak pengen menyinggung dan nggak pengen memuji banyak kan, milihnya angka berapa? 3 aja kan ya. Udahlah cukup aja lah. Nggak terlalu jahat dan nggak terlalu bikin sombong juga nih dosen gitu kan ya. Jadi saya menghindari itu. Saya hanya nanya 2 hal. Pertama, pendapat kamu tentang kuliah sejauh ini. Yang ketiga, bagaimana feedback untuk selanjutnya. Saya tidak lakukan itu di akhir semester karena buat saya agak terlambat. Kalau saya udah nggak enak sejak pertemuan 3, bayangin aja kalau itu saya lanjutkan. Kebayang nggak Bapak Ibu logikanya? Jadi saya punya Google Form, di Google Drive itu penuh dengan feedback. Saya akan tunjukkan beberapa feedbacknya. Ya. Ini Bapak Ibu ya. Terima kasih Pak sebelumnya buat ilmu yang dikasih ke saya dan teman-teman. Saya sangat senang cara Bapak mengajar yang mempermudah materi dibandingkan baca langsung di buku paket yang sangat kompleks. Itu tugas kita. Ya. Membuat digestible untuk mereka dan mereka lebih termotivasi untuk baca buku teks. Ya. Bahkan saya jadi menyukai pelajaran material teknik ini. Saya ngajar material teknik 2 tahun lalu ya. Untuk saran dari saya, nah kan saya jadi tahu kan, ternyata tulisan saya itu kagak bisa dibaca di papan tulis. Ya, jadi saya sedang berlatih untuk menulis di papan tulis ya. Karena saya nulis di papan tulis, saya jarang pakai slide. Kalau mereka yang ngerti, saya ngomong mereka juga tahu ya. Jadinya saya latihan itu. Kan saya nggak akan tahu ini kalau saya nggak nanya ke mereka ya. Gitu. Kemudian ini panjang dan dia curhat jadinya ya. Tapi ini ada sebuah refleksi yang saya dapetin dari si siswa ini, mahasiswa ini ya. Halo Pak, semoga Bapak sehat selalu. Saya juga nggak tahu tujuannya apa gitu ya. Anyway, thank you buat pengajaran di kelas. Thank you udah selalu on time Pak. Jadi saya orangnya on time. Saya bahkan di awal perjanjian sama mereka. Saya bilang gini, guys, pernah nggak merasa terganggu gara-gara ada orang yang terlambat? Iya Pak. Saya ngajak bermikir logis dengan mereka. Kalau kamu lagi belajar, lalu ada yang terlambat kan, misi-misi tuh lewatin depan kelas kayak lewat wayang, jeng gitu kan ya. Kalau pernah kayak gitu nggak Bapak Ibu ya? Kalau pintunya di depan tuh kan kayak ini ya, kayak model aja kan lewat gitu kan. Kalau di Unpar tuh kan pintunya di depan, jadi lewat semua. Ya. Mereka bilang terganggu. Jadi saya bikin perjanjian dengan mereka, kelas jam 1, mau mulai jam berapa?
Mereka bilang, Pak, mulai jam 1:10. Deal ya? Oke. Kalau saya tutup pintunya, nggak boleh ada yang masuk. Itu aturannya. Karena kita udah deal. Ya. Perjanjian darah. Cuy, keren banget perjanjian darah. Ya. Jadi saya selalu on time. Kemudian dia bilang, honestly, waktu di kelas, mungkin memang jam perkuliahan siang hari, jam 1 loh. Jadi saya merasa agak ngantuk, walaupun pengajaran Bapak bisa memecahkan suasana. Jadi saya sambil jokes di situ, saya bahkan berlatih stand up comedian. Saya seorang stand up comedian, Bapak Ibu. Juara 2 di Unpar. Juara 1-nya nari ya. Jadi saya juara 2 sendirian, stand up comedy. Tapi saya masih aja ngantuk ya. Saya juga bingung kenapa anak ini ya. Dan ini mungkin faktor ruang kelas atau habis makan siang. Hehehe gitu kan. Even though saya suka ngantuk, tapi saya appreciate sama cara Bapak ngajar mulai dari introduction, kemudian sebelum mulai perkuliahan recall materi sebelumnya. Saya punya kebiasaan recall materi sebelumnya gara-gara ada yang feedback, ada yang kasih feedback, Pak, kalau bisa yang minggu lalu Bapak ceritain lagi deh di minggu ini. Kadang kami lupa, Pak. Saya tahu dari situ. Jadi sebenarnya cara buat improve ngajar ya, as simple as nanya ke mereka gitu loh. Sama kayak kita buka toko, mau tahu toko kita bagus atau enggak, tanya aja sama customer, susah amat gitu kan. Cuman ya nanti saya kasih spoiler di akhir, bukan spoiler ya, disclaimer di akhir ya. Kita coba baca lagi ya. Terus dan pemberian PPT yang selalu ada coretan Bapak. Jadi gini, saya punya 2 PPT. PPT yang saya taruh di depan, karena ini kebetulan ada dari dosen koordinator yang punya PPT, jadi standar. Jadi ini bukan kelas saya pribadi. Saya diminta tolong buat ngajar di situ. Jadi kan ada dosen koordinator kan istilahnya ya, dia punya PPT. Jadi saya mau nggak mau harus pakai itu. Tapi saya kasih coretan lagi di PPT itu. Haruskah melakukan itu? Enggak. Jadi saya kasih PPT kosong, cuma dengan ketikan, dan juga PPT dengan saya tulisan tangan. Jadi mereka bisa bandingkan antara ini sebelum dapat catatan dari Pak Kris, ini catatannya Pak Kris gitu. Ya. Kemudian it means a lot, saya merasa bersyukur sama Tuhan, keren banget ya. Diajar Bapak tentang material teknik ini, menjadi lebih mengerti banyak hal tentang material-material, nggak cuma sekedar tahu, oh itu sendok, tapi ini kan material ya. Kemudian at all, Bapak sudah memberikan yang terbaik dan pengajaran Bapak dapat dimengerti. Hanya cara Bapak berbicara mungkin terlalu cepat. Sampai sekarang pun saya masih cepat Bapak Ibu. Bapak Ibu kerasa ya betapa pace-nya, mungkin ada yang bilang, otak lu tuh terlalu cepat dibandingkan mulut lu. Sehingga mulut lu harus keep up dengan otakmu gitu ya, kata teman-teman saya gitu kan. Tapi itu saya sedang berusaha untuk kurangkan karena banyak mendapatkan feedback dari saya punya mahasiswa. Ya, kemudian thank you Pak udah mematahkan sedikit. Nah kan, terima kasih Pak sudah mematahkan sedikit stigma saya tentang dosen itu selalu bodoh amat sama mahasiswanya. Jadi dia kayaknya dari SMA, karena ini tingkat 1 loh. Dia mungkin diajarin atau mendapatkan pemahaman, dosen itu nggak peduli sama kita gitu kan. Tapi dia dengan kelas saya tuh tidak merasakan begitu. Honestly ini pertama kali saya merasa dihargai sama dosen sampai segitunya. Terutama setelah feedback tentang perkuliahan online pernah saya kirim ke email, dari situ saya sadar kenapa manusia sangat butuh untuk dihargai. But thank you Pak, selama penyampaian materi pun Bapak selalu membuat pemisalan yang kita bayangin dan tidak abstrak, dan itu benar-benar membantu. Materi-materi yang diajarkan pun tiap minggunya terurut dan kesinambungan, ditambah Bapak selalu mereview materi minggu lalu. Ini benar-benar membantu ya. Tapi saya pribadi saya masih agak sulit bagian istilah asing, yaitu keluhan dia ya. Kuliahnya santai dan seru, ditambah lagi dengan PPT yang Bapak kirimkan bersama dengan catatan tambahannya. Jadi itu akan saya lakukan lagi kalau saya memang pakai PPT ya. Catatan coret-coret Bapak di PPT sangat membantu sekali dan jarang sekali ada dosen yang seperti itu. Makanya saya senang sekali bisa diajarkan matek oleh Bapak, walaupun terkadang saya saat menjelaskan agak terlalu cepat dan membuat saya sedikit kurang memahami. Tuh kan, dan tulisannya di papan sudah oke, tinggal diperbesar. Oh ya, ini kayaknya dia memperhalus ya, sebenarnya nggak kebaca ya, cuma dibilang agak diperbesar. Anyway, ya itu ya. Dia berharap diajar sama saya lagi, tapi kayaknya belum ketemu lagi ya. Bagus banget Pak video Bapak. Jadi ini kuliah tahun lalu yang akhirnya kepotong di tengah-tengah. Mungkin nasib kita sama ya, kepotong di tengah-tengah, onsite kemudian online. Jadinya materi ini, mata kuliah ini tuh setengah onsite, setengah online. Bagus banget Pak, video Bapak paling bagus dan enak buat belajar daripada dosen lain. Terus bisa ditonton ulang-ulang kalau ada yang nggak ngerti. Terus kalau videonya ada Bapak yang lebih enak. Jadi saya bikinnya bukan cuma PPT nggak ada orangnya, tapi saya taruh muka saya di situ. Jadi seolah-olah dia bilang apa sih? Oh, soalnya kayak berinteraksi langsung sama Bapaknya. Tapi kalau suara doang kan oke, dia bilang ya. Keren banget, the best. Jujur Bapak itu dosen paling baik selama saya di Unpar. Selama saya di Unpar, padahal dia baru 7 bulan Bapak Ibu di Unpar. Sok-sokan ya. Ini kan tingkat 1 ya. Astaga. Bapak juga mau, kalau saya tanya kemarin, kalau kemarin saya tanya Bapak di WA, jawabannya ramah. Ya, saya kasih nomor WA juga ke mereka. Ya. Jangan lupa kelas A. Ya, ini kelas A. Ya gitu Bapak Ibu ya.
As feedback ya, cuman disclaimer Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu minta feedback pertama kali, tidak hanya lewat sistem, saya sarankan gini Bapak Ibu, pertemuan ketiga, pertemuan 7, lalu pertemuan 14. 3 kali itu ya. Siapkan 2 benda Bapak Ibu ya. Satu mungkin cambuk kalau Bapak Ibu merasa, siapalah gua gitu ya, tidak berguna sekali saya jadi dosen ya. Sama satu lagi siapin tisu, siapa tahu nangis. Karena jujur Bapak Ibu ya, ini kalau saya lagi patah semangat, lagi malas ngajar, ini mah jujur Bapak Ibu ya, saya selalu buka feedback lama ini, dan itu selalu tersimpan rapi di saya punya Google Drive. Jadi kalau saya lagi butuh lecutan semangat, lagi kerjaan banyak, dan saya tetap harus ngajar, harus show up juga, saya tinggal buka itu semua. Dan itu yang bikin saya jadi dosen yang punya apa ya, mungkin salah satu dosen yang baik dalam mengajar di kelas gitu. Itu mungkin Bu untuk Bapak Ibu untuk yang di kelas ya. Kemudian masalah lain ya, administrasi. Jangan ragu berbuat bantu orang Bapak Ibu. Saya di Unpar, kalau saya ada ikut kepanitiaan dan saya kebetulan jadi ketua panitia sekarang nih untuk seminar nasional. Jujur Bapak Ibu ya, saya nggak susah untuk minta bantu orang untuk masuk kepanitiaan. Karena dulu waktu saya jadi anak buahnya dia, saya melakukan yang terbaik. Jadi dulu itu saya mikirnya apa untungnya gue ikut kepanitiaan ini gitu loh. Tapi bener Bapak Ibu, saya tuai sekarang. Ada dosen yang bilang, kadang kalau diminta tolong sama teman dosen lain, ikut panitia ini yuk. Mereka nanya, ketuanya siapa? Saya bahkan berani bilang, itu kalau Bapak itu nanya siapa ketuanya, sebut nama saya. Dan saya yakin orang itu pasti mau bantu. Karena waktu dia lagi repot, saya juga bantuin. Padahal waktu itu sama sekali volunteer Bapak Ibu. Contoh ya, mahasiswa baru itu kan malas juga ya, maksudnya ngurusin mahasiswa baru gitu. Tapi dulu saya belum punya jabatan, saya bukan in charge ya, saya ada terus di situ. Bantuin untuk mahasiswa baru yang sekitar 3 ribuan lah mahasiswa di Unpar. Bantuin di situ. Padahal bagian panitia saya juga maksudnya nggak harus saya ngelakuin itu gitu loh. Dari awal sampai akhir saya ngikutin terus. Maka mereka yang jadi punya hajat ketika itu juga nggak akan hesitate begitu saya minta bantuan mereka gitu. Makanya saya nggak pernah takut kehilangan teman Bapak Ibu. Jujur Bapak Ibu ya, saya nggak pernah takut kehilangan teman. Saya tidak takut kalau saya lagi dapat tanggung jawab jadi panitia tertentu. Saya selalu yakin bahwa teman-teman saya ini akan bisa dimintain tolong. Demikian halnya kalau mereka jadi panitia, mereka juga nggak akan ragu buat datang ke saya. Sampai tercetus kalimat, gue sih nggak tahu ya harus ngajakin dosen mana lagi, bingung. Udah lu aja ya mau ya, iya. Dan saya akan selalu bantu dia gitu loh. Tapi benar Bapak Ibu, saya tuai sekarang. Saya nggak susah untuk cari bantuan. Untuk promosi, untuk ngurusin seminar, untuk apapun gitu loh. Ya, termasuk pada staf Bapak Ibu ya. Saya masuk tahun 2015, itu salah satu dosen yang cukup supel bergaul. Saya selalu main ke TU, walaupun nggak ada juntrungannya. Itu kalau saya makan siang, saya selalu mampir di TU, sekedar bikin kopi, saya cerita. Hampir semua, dari mulai istilah office boy itu kan pekarya di Unpar ya, sampai staf TU. Jadi kalau saya minta tolong, saya waktu pas supel kayak gitu tuh nggak ada bayangan buat, gue baikin dia deh, supaya nanti dipermudah. Saya nggak ada bayangan kayak gitu. Saya ngopi bareng mereka, ngemil bareng mereka, kadang nonton bareng dengan mereka. Di TU, saya bahkan nggak ragu untuk minjem meja dari staf TU. Tempat saya, minjem dulu dari sini, gitu, minjem printer mereka juga kasih gitu loh. Sehingga pada saat saya punya kepanitiaan, minta tolong mereka juga fine-fine aja gitu loh Bapak Ibu. Betul Bapak Ibu ya. Bahkan ada satu pekarya yang bilang, kalau kerja sama Pak Kris beda ya. Selalu datang, kemudian maksudnya datang main ke sini, kemudian kalau saya datang buat ngambil absen ya ke para pekarya itu, saya kadang kalau ngajar jam 1, saya datang 1 kurang 15 gitu kan. Saya bawain gehu, saya bawain pisang goreng, bukan karena ada maunya sebenarnya. Ya udah saya cuma ngasih aja gitu kan. Karena saya dulu diajarin di pelayanan, ngasih jangan pernah setengah hati, jangan pernah gara-gara kamu ingin sesuatu lalu kamu melakukan sesuatu, tapi do it anyway gitu loh. Saya diajarin kayak gitu. Makanya pekarya itu kalau saya stay lama di kampus, mereka nggak pernah marah. Sempat sampai jam 7, jam 8 malam. Nggak masalah gitu loh, karena ya saya menganggap mereka sebagai teman kerja ya, walaupun memang dari segi tanggung jawab kan justru berbeda ya. Jadi saya nggak ragu, bahkan saya bilang ini kalau kita pergi kemana-mana, it's okay lah kalau saya misalnya bareng dengan pekarya, nggak usah dibedain gitu kan. Dan ya kalau saya refleksikan selama 6 tahun ini saya mendapatkan manfaat itu Bapak Ibu ya. Kalau sama KTU-nya apalagi ya kepala tata usaha, kalau saya giliran memang nggak bisa kelas ini, saya mau pindah kelas,
dengan mudahnya dia ngurusin saya duluan. Gitu. Bukan karena ada nepotisme atau ada apa, tapi saya yakin kebaikan itu kalau kita ngasih tanpa pamrih, dia pun akan ngasih tanpa pamrih gitu Bapak Ibu. Ya, help people Bapak Ibu ya. Kemudian keep learning ya. Ini kan saya dapat juklaknya tornya ya dari Bapak Ibu. Bagaimana menjadi seorang yang selalu belajar. Keep learning Bapak Ibu ya. Teknologi juga harus dipelajari, Bapak Ibu mengalami sendiri. Kemudian relasi dengan orang, ada baiknya mungkin Bapak Ibu juga sedikit akrab dengan mahasiswa, jadi Bapak Ibu tahu pergumulan mereka, kasihan sebenarnya kalau kita tahu ya. Lalu itu ya untuk menolong orang. Saya bahkan ada satu kisah yang tadi saya kelewat lupa Bapak Ibu. Waktu saya menjabat jadi wakil dekan 3 kemahasiswaan, ada satu mahasiswa yang nggak sehat. Jadi dia harus segera dilarikan ke rumah sakit. Kemudian orang tuanya, saya kenal dengan orang tuanya, karena dulu waktu pas anaknya masuk, kami ngobrol banyak ya. Kemudian saya antar dia ke Jakarta Bapak Ibu. Saya bahkan gak mikirin biaya, saya bawa mobil, karena darurat anaknya, saya bawa ke Jakarta langsung. Sampai di rumah sakit, dokter-dokternya kaget. Dokternya nanya sama orang tuanya, Pak itu siapa yang ngantar dari Bandung? Itu dosennya Pak. Itu semua dokter kaget Bapak Ibu. Jadi saya berangkat dari Bandung, kecelakaan terjadi pagi hari, kemudian subuh. Kemudian saya antar dia jam 9, sampai di Jakarta jam 1, saya ketemu dengan teman di Jakarta, kami makan siang, saya cukup stres ketika itu. Saya bahkan lagi ngurusin satu kasus mahasiswa yang menghilang. At the moment, saya lagi di rumah sakit. Kemudian saya pulang sekitar jam 6 sore, jam 7 malam. Dapat insentif nggak? Nggak dapat. Yang saya dapat cuman saya bersyukur saya bisa tuker. Saya bahkan bensin pun saya nggak mikirin. Cuma dekan saya baik, dia bilang, Pak Kris tuker aja ke TU, pakai dana taktis dekan, termasuk makannya juga. Tapi kan waktu saya kebuang Bapak Ibu. Maksudnya ya saya nggak mikirin bayaran ya. Maksud saya gini, saya kalau bawain seminar di sekolah-sekolah, dalam waktu sebanyak itu, saya bisa dapat berapa Bapak Ibu? Tapi saya memilih untuk ya udahlah, saya antar aja dia, capek sedikit, dan di sana bahkan orang tuanya betul-betul berterima kasih. Bukan karena saya nggak enak gitu kan, tapi ya itulah ya. Dan anaknya juga bentar lagi akan lulus, dan buat saya itu jadi sebuah bentuk pelayanan gitu loh. Kalau saya hanya menganggap itu pekerjaan, nggak akan saya lakukan Bapak Ibu. Tapi karena saya menganggap itu sebagai sebuah panggilan gitu loh. Panggilan yang terlalu keras buat saya, yang kalau saya ignore itu justru bikin saya jadi nggak damai sejahtera. Ya, gitu Bapak Ibu ya. Sesuai dengan janji saya, hanya ada satu ayat di akhir ini slide saya yang terakhir. Ini refleksi saya dan teman-teman saya punya Komsel, jauh-jauhan, satu di US, lagi S3, udah S3 dia. Satu di Karawaci, satu lagi di Jababeka. Kami membahas firman ini Bapak Ibu ya. Ini firman menarik. Seperti sebuah siklus ya. Dia bilang kayak gini, Matius 11 ayat 29 sampai 30. Marilah kepadaku yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kita kan kadang kalau lagi beban berat dikasihnya ayat itu ya, ayat Matius 11 ayat 29 kan. Kadang kita titik tuh ya, tapi lihat apa sih reward dari yang namanya berbeban berat. Ternyata dikasih beban lagi loh. Aneh nggak? Buat saya ini ayat yang aneh, karena kenapa? Katanya lagi berbeban berat, dikasih kelegaan, tapi kok malah dikasih cook gitu loh. Aneh nggak? Itu kayak gini ya, kayak mahasiswa datang ke kita, terus dia bilang gini, Pak, tolong dong Pak, Bapak bisa nggak peringan tugas kami Pak? 20 soal susah Pak. Terus saya kasih comfort, kemudian, udah ya, udah nyaman ya, ini tambahan lagi 20 soal. Aneh nggak? Buat saya ini firman yang aneh gitu loh. Yang namanya kelegaan, ya diambil lah bebannya, bener nggak? Am I make any sense to anybody? Kan gitu, ya nggak sih? Iya kan? Aneh gitu loh. Jadi Tuhan bilang tuh gini, kalau kamu yang letih lesu berbeban berat, datanglah ke sini. Terus dia bilang gini, nih kasihlah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Kuk itu kan beban gitu loh buat si hewan yang akan membajak sawah kan. Kuk itu yang kalau Bapak Ibu lihat di iklan RCTI yang lama ya, kita kan satu generasi mungkin ya. Itu kan ada sapi yang lewat, itu kuknya kan itu kan berat gitu loh. Jadi orang yang ingin lega justru dikasih beban gitu loh. Which is buat saya aneh kan. Jadi kami renungkan itu di Komsel terakhir. Kemudian pikulah kuk yang akan kupasang dan belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Jadi panggilan itu susah, sulit. Tapi justru kita belajar dari sosok yang lemah lembut dan rendah hati dan kita mendapatkan ketenangan gitu loh. Maka saya menjalani hari saya dengan ketenangan karena saya memandang itu sebagai sebuah panggilan.
Makanya nggak pernah hitungan. Ya, karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapatkan tantangan. Jadi pada saat kami renungkan firman ini, siklusnya kayak gini, nih beban dan panggilan. Kalau berat datang lagi kepadaku. Begitu sebenarnya cara kerjanya, ya. Jadi ini panggilannya berat sih, dan kalau merasa berat yuk datang ke sini. Akan kuberikan kelegaan, tapi Mbok ya pasang lagi gitu loh. Bapak Ibu jadi dosen itu nggak mudah. Univ lain Tridharma, Bapak Ibu Pancadharma, bayangin aja. Dan saya sekali lagi saya bukan ngomongin utopia, sebuah hal yang memanipulasi, tapi saya lakukan sendiri dalam kehidupan saya di mana saya tidak wajib melakukan sesuatu, but I do it anyway, I did it anyway. Dan buat saya itu adalah sebuah panggilan yang buat saya menjadi refleksi diri gitu loh, dan saya yakin saya sudah menjalani panggilan saya dari keseharian saya gitu ya. Dan tipsnya seperti tadi Bapak Ibu ya, tanya feedback, tolong orang, kemudian selalu belajar ya. Kemudian nanti mungkin kita akan, kalau nanti ada pertanyaan gimana cara ngatur waktu dan sebagainya, jujur Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat saya punya kalender, ngeri lah ya. Kadang tuh kalau saya kasih workshop manajemen waktu ke siswa SMA, saya liatin kalender, mereka kayak astaga penuh sekali hidupnya gitu ya. Ada YouTube yang harus saya piara, ada podcast yang harus saya rekaman. Saya ada jadwal webinar juga, di kampus juga ada riset. Sekarang ada 2 skema riset, satu internal, yang kedua ada riset dikti di mana saya jadi anggota tim. Abdi Mas juga banyak banget, di gereja juga saya masih. Sekarang udah berkeluarga juga, dan itu bisa Bapak Ibu ya. Yang penting memang kita menganggap itu sebagai sebuah panggilan ya. Terima kasih Bapak Ibu, semoga ini menjadi berkat buat Bapak Ibu. Ini sharing dari saya kembalikan lagi ke Ibu Eliati. Terima kasih. Terima kasih Pak Kris. Semua pengalaman yang Bapak sampaikan, kayaknya nggak semua ya Pak, sebagian nih, tapi sudah banyak inspirasi. Iya Bapak Ibu, sebagian. Iya Bu. Bagian besar lah ya. Bagian besar ya Pak. Sudah menginspirasi bagi saya. Saya tidak tahu dengan dosen-dosen yang lain. Silakan Bapak Ibu, jika kita ada sesi tanya jawab sekarang, silakan. Ada yang mau bertanya, langsung aja ya Bapak Ibu, nggak usah chat. Bu Eliati, bolehkah saya? Boleh Bu, ayo silakan Bu Sri. Enggak Bu. Pak Christian, menarik ya. Walaupun saya maaf sambil ada lari-lari lah biasa ini, tapi saya bisa menangkap pertama satu hal, kalau saya bisa menggarisbawahi, lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau saya bisa merangkum dari apa yang tadi Bapak sampaikan. Yang kedua Pak, untuk saya khususnya, saya nggak tahu dengan ibu-ibu yang lain, dengan tadi yang seluruh aktivitas Bapak tadi gitu, saya juga memang melakukan, tetapi sepertinya saya masih banyak terkendala. Yang saya maksud dengan terkendala itu begini, kadang saya udah siapkan ya agenda gitu, bahwa hari ini nanti saya melakukan A, B, C dan seterusnya gitu, setelah melihat agenda sebelumnya. Tapi dalam realitanya itu sering ada hal-hal tak terduga yang datang, sehingga yang semula sudah saya setting untuk dilakukan pada hari tersebut itu akhirnya bergeser Pak. Dan itu nggak terjadi sekali 2 kali gitu, itu kadang berulang-ulang. Nah yang ketiga kembali mungkin bukan bicara gender, tapi karena sebagai ibu gitu, di rumah tuh kayaknya gitu loh, kalau nggak disiapin ya gitulah, pasti ada ke dapurnya gitu, kalau nggak beres. Nah ini yang kadang-kadang membuat, kalau saya tuh kadang ngerasa seperti kayak yang bingung gitu ya, yang mana lagi sih ini dulu gitu, dan akhirnya kegiatan-kegiatan yang tadi tertunda karena ada kegiatan-kegiatan yang mendadak dan harus segera dilakukan, itu akhirnya menjadi numpuk Pak Christian gitu. Pada akhirnya itu semuanya seperti deadline. Nah, kalau udah nyampe itu saya udah ada wajahnya kusut banget lah pokoknya Pak. Kalau ada benang kusut ya mungkin itu bayangan saya. Dan itu tergambar dari rambut saya Pak. Kurang lebih begitu Pak Christian. Terima kasih. Oke. Iya Bu, terima kasih untuk saya langsung jawab mungkin ya Bu Eliati ya, sambil nunggu yang lain. Kalau ada pertanyaan boleh di chat, kayaknya boleh juga deh. Ya boleh ya. Terima kasih tadi, betul Bu. Kalau setiga itu 2-3 ya kalau nggak salah ya, lakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Iya, karena saya percaya itu panggilan ya, saya lakukan semaksimal mungkin. Itu terima kasih apresiasinya. Kemudian untuk yang tips tadi ya,
Ada beberapa tips Bu untuk itu ya. Saya ceritain di workshop di kelas saya manajemen waktu di Unpar Plus. Yang pertama memang untuk kerjaan yang memang butuh fokus, Ibu harus melindungi waktu itu ya. Jadi lindungi waktu itu dari interupsi. Makanya saya bikin jam 6 sampai jam 7 dan juga jam 9 sampai jam 10. Jam 6 anak saya belum bangun, dia bangun jam 7:30, jam 9 biasanya dia udah tidur. Ya, istri juga udah mulai istirahat dan tidurin anak lah ya. Jadi saya punya 2 jam untuk efektif Bu. Dan itu nggak ada interupsi. Saya tutup WhatsApp, tutup yang lain. Dan ini tiap orang beda. Ada yang baik di pagi hari, ada yang baik di malam hari. Dan Bapak Ibu harus protek waktu itu. Bener Bapak Ibu, gini ya. Dosen itu begitu kerjaannya banyak jadi nggak kreatif. Setuju nggak? Iya kan? Setuju Pak. Kerjaan banyak orang kreatif itu kan butuh waktu, butuh space gitu loh. Iya. Dan kalau kita nggak lindungi waktu-waktu itu, jadinya akan datang interupsi. Ya. Nah, masing-masing dari Bapak Ibu memiliki beberapa waktu yang memang saya istilahkan sebagai bukan me time yang self reward ya, supaya santai, bukan, tapi me time yang untuk fokus dan ngerjain hal-hal yang memang penting. Makanya saya selalu memprotek waktu itu jam 6 sampai jam 7 dan saya ajak, tadi Bapak Ibu lihat saya punya program coworking itu, ada dosen di situ, ada siswa, wah banyak lah ya, rame lah sekarang udah 30-an orang ya. Disitulah tempat saya untuk melakukan pekerjaan yang pokok gitu loh. Kemudian saya taruh yang ada di slot itu adalah hal-hal yang memang saya nggak bisa kena interupsi. Nyiapin materi kuliah. Kan bahaya ya kalau kena interupsi ya. Koreksi. Kemudian untuk bikin rancangan webinar, saya selalu taruh di situ. Sisanya dalam sisa hari itu saya taruh kerjaan yang bisa diinterupsi orang lain gitu. Maka yang pertama, lindungi waktunya. Sebenarnya nggak lama Bapak Ibu ya, sejam aja yang efektif banget ya. Dimana kalau Ibu mungkin ibu rumah tangga juga ya merangkap, dan mungkin teman-teman di sini ada yang muda juga gitu kan. Kemudian ya dia para calon dosen atau dosen muda ya. Itu lindungi waktunya Bapak Ibu, dan lindungi itu Bapak Ibu menganggap itu sebagai satu alokasi waktu yang memang nggak bisa diganggu gugat ya. Dan ada baiknya ketika semua orang di rumah sedang hening. Entah itu early morning atau ketika late night ya. Kalau siang juga bisa. Saya punya waktu satu lagi yang kadang saya pakai, yaitu ketika semuanya lagi tidur siang. Jadi pada saat mertua saya datang, jam-jam segini nih ya, jam 2 sampai jam 4 tuh lagi hening. Nah, saya lakukan itu Bapak Ibu. Jadi cari waktu yang kira-kira Bapak Ibu oke, kemudian Bapak Ibu lakukan yang semaksimal mungkin di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, ya kalau soal di rumah udah pasti interupsi banyak ya. Jadi kalau kata anak muda ya, sebelum negara api menyerang, selesaikan dulu tugas itu gitu. Entah itu di malam hari atau pagi hari. Bapak Ibu bisa riset di situ, Bapak Ibu bisa kerjakan hal-hal yang bikin Bapak Ibu jadi kreatif ya. Dan harus dilindungi ya Bu Sri. Tadi Bu Sri ya kalau nggak salah ya yang betul. Betul Pak. Ya, lindungi, dan tiap orang beda-beda ya. Karena kalau udah kamera saya mati. Dan kalau udah anak udah bangun tuh ya, belum anak saya udah empati sekarang, belum lagi ada anak komsel yang ya butuh konsul dan sebagainya, belum lagi ada WhatsApp masuk gitu. Jadi sebelum banyak WhatsApp masuk ya, terutama soal kerjaan gitu kan, pastikan kerjaan pokoknya udah selesai duluan gitu. Entah itu di malam hari atau di pagi hari ya. Makanya saya bikin coworking. Kenapa saya bikin coworking? Supaya memaksa saya buat show up. Malu dong kalau sayanya sendiri nggak ada, kan nggak mungkin Zoom-nya kebuka sendiri ya. Jadi saya tuh tiap hari pagi bangun jam 6, buka Zoom jam 6 sampai jam 7, jam 9 sampai jam 10 Bapak Ibu. Karena waktu itulah saya bisa proteksi, saya punya waktu, dan teman-teman yang lain juga akhirnya mengapresiasi, iya ikut aja deh, ikut Pak Kris deh gitu kan. Akhirnya banyak yang selesai juga ya. Maka Bapak Ibu harus meningkatkan fokusnya Bapak Ibu dan tanpa interupsi ya. Jadi saya melarang nggak boleh sambil meeting, nggak boleh sambil WA-an, nggak boleh sambil lihat YouTube, nggak boleh semuanya. Pokoknya cuma belajar atau ngelakuin sesuatu yang memang membuat kita tuh jadi orang yang produktif ya. Begitu Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin saya akan berani keluarkan statement ini. Kalau Bapak Ibu punya waktu tertentu untuk Bapak Ibu kreatif yang barangkali cuma sehari sejam atau 2 jam, itu akan membuat perbedaan dalam diri Bapak Ibu. Banyak model saya ngajar lahir dari situ, dari waktu yang terproteksi. Banyak ide-ide baru untuk entah itu YouTube, entah itu podcast, itu lahir dari situ. Di gereja juga ide baru sebenarnya datang dari waktu yang memang diproteksi itu. Ya, saya yakin bisa sejam aja gitu ya.
untuk Bapak Ibu bisa kreatif dan menyelesaikan semuanya satu-satu ya. Gitu. Karena nanti kalau ditulisin satu-satu, tadi yang saya bilang ya, negara api menyerang ya, WA jurusan, WA fakultas, WA anak wali, udah mulai berdatangan tuh ya. Nah, biasanya yang belum datang itu kan ketika pagi dan late night ya. Gitu. Benar Bapak Ibu ya? Saya lakukan ini sudah hari ke 10, hari ke-14 dan orang-orang merasakan manfaatnya. Bahkan saya kasih giveaway Bapak Ibu. Tiap Jumat tuh saya pakai Will, saya kasih giveaway yang udah konsisten karena di situ kami saling mendukung ya. Jadi kalau malas dikit mau buka handphone kan ada orang yang ngeliatin ya kayak gini dari orang-orang yang open cam gitu. Benar Bapak Ibu ya, sebagai dosen jangan sampai kehilangan kreativitas. Apalagi Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kan bidangnya art ya. Saya aja nggak mau kehilangan kreativitas sebagai dosen teknik gitu loh. Ya. Ya, ngeri Bapak Ibu kalau kita kehilangan kreativitas. Kalau orang kehilangan kreativitas mudah ditebak, monoton, kelas jadi nggak menyenangkan. Ya, makanya ini rahasia juga Bapak Ibu. Saya nggak pernah menggunakan bahan ajar yang sama dari tahun ke tahun. Bukan saya mengubah RPS ya, bukan saya mengubah skema, tapi saya mengubah cara ngajar. Jadi saya nggak pernah punya PPT yang didaur ulang sebenarnya. Jujur nggak pernah punya. Karena setiap semester selalu datang yang baru. Ya, itu kasihan. Kasihannya bukan, kalau saya sih merasa itu bagus ya. Kasihan sama mahasiswa yang ngulang, bener, kasihan. Jadi mereka udah nggak lulus, berharap sama materinya. Kok beda ya ternyata? Oh ngajarinnya pakai teknik ini lebih bagus. Oh beda. Jadi mereka tuh udah harus nulis ulang gitu. Ya. Jadi kasihan lah ya kalau mereka yang ngulang, saya bilang udah jangan ngulang aja karena semester depan mungkin cara ngajar saya beda lagi karena saya berdasarkan feedback itu. Ya makanya saya jamin kelas saya pasti akan selalu makin baik ya. Dan puji Tuhan makin baik termasuk kelas online gitu. Ya. Begitu mungkin Bu jawaban ya, yang panjang baik, untuk pertanyaan yang terima pendek kasih ya. Banyak ya. Jadi memang sama-sama harus diprotek dan disiplin ya dengan apa yang diprotek ya. Oke, thank you Pak ya Bu, Christian. sama barengan aja Bu, cari teman. Makanya Ya, saya buka ya. coworking itu, cari teman. Ada Bu Bella Pak di sebelah, nanti janjian Pak. Boleh. Terima kasih Pak. Ya. Sama-sama. Terima kasih Bu Sri pertanyaannya. Silakan Bapak Ibu yang lain jika ingin bertanya. Pak, kalau dilihat berarti Bapak semangatnya itu karena memang karena kan ya memang apalagi kalau Bapak juga pernah menjabat ya, tetap semangat di tengah apa? Di tengah kesibukan yang padat itu. Halo Pak. Ya. Dengan cara itu tadi ya Pak, memprotek waktu itu ya. Karena ya, memprotek dan punya sistem Bu. Misalnya kan tadi saya baru bikin workshop di SMAK 6 Penabur untuk kalau mau disiplin tuh kan harus proteksi waktunya ya. Dan kalau saya gini, semua kerjaan administrasi saya lakukan siang hari. Kenapa? Saya agak bodoh Bapak Ibu siang hari. Habis makan siang tuh bego lah ya. Jadi nggak bisa sebenarnya saya kreatif tuh di siang hari. Saya bisa kreatif tuh sore, pagi, sama malam. Udah. Malam pun nggak bisa terlalu malam. Ya. Lalu saya punya jam nonton bola yang nggak bisa diganggu sebenarnya. Itu juga bahaya ya. Tapi saya lakukan juga. Anyway, nggak sering-sering, seminggu sekali. Anyway, Bapak Ibu harus tahu jam biologis Bapak Ibu tuh baik kapan. Ada yang konsennya di siang. Kalau konsen di siang ya udah kreatifnya siang hari ya. Kalau di onsite itu saya ada, saya lupa gambarnya ya. Di onsite itu saya ada papan Bapak Ibu di depan ruangan. Saya nggak mau bikin mahasiswa saya nunggu sebenarnya. Karena buat saya, kalau saya ngehargain waktu dia juga akan ngehargain waktu saya. Karena saya kasihan ngelihat mahasiswa yang bolak-balik ruangan dosen, kagak tahu dosennya di mana. Jadi di ruangan saya itu ada magnet, saya diajarin di Jepang kayak gitu. Jadi ada papan tulis, di situ saya bikin gini. Saya bikin bikin garis, kemudian saya bikin kolom. Kolomnya itu isinya gini. Sedang di ruangan, sedang di gedung 10, sedang di gedung 8, sedang di rektorat, sedang makan siang, sudah pulang, lagi liburan, semuanya ada. Jadi kalau saya keluar buat makan siang, saya pindahin magnetnya ke makan siang. Itu saya ada di website saya lah, saya berbagi di situ. Itu Bapak Ibu apresiasi dari mahasiswa banyak. Mereka bilang baru saya nemu dosen yang menghargai waktu mahasiswanya. Karena saya bilang gini, saya nggak mau waktu saya terbuang gara-gara saya bolak-balik nyari kamu. Kamu pun kan nggak mau ya, makanya saya kasih kayak gitu Bapak Ibu. Jadi kalau saya pintu saya dibuka, saya di dalam itu bisa diganggu tandanya. Kalau ditutup di dalam itu nggak bisa diganggu. Jadi kalau Bapak Ibu punya waktu siang ya udah bilang aja Bapak Ibu sedang begitu. Mungkin Bapak Ibu harus kasih tahu juga dengan semua teman-teman Bapak Ibu. Ya.
Benar Bapak Ibu, saya belajar tentang proteksi waktu itu bikin saya kreatif lagi dan bikin saya juga jadinya banyak kerjaan yang akhirnya selesai juga sih gitu. Jadi kayak buat koreksi, buat beresin jabatan fungsional, itu mah siang hari semua, absen gitu. Makanya saya bikin jam 6, jam 7 ya. Pak Andi, coworking-nya itu jam 6 sampai jam 7, lalu malamnya jam 9 sampai jam 10 Pak. Mungkin tadi saya lupa ngomong ya. 6, 7, 21, 22. Gitu. Ya, gitu mungkin Bapak Ibu. Silakan jika ada pertanyaan lagi. Ya, ini juga ada dari Pak Leo ya. Terima kasih Pak Kris, remindernya sangat menolong di tengah kesibukan semua ini. Ya. Oh Pak Leo, halo Pak. Ini Pak Leo kan? Pak Leo. Nardo. Oh iya. Ya betul Pak. Dosen istri saya kan Pak? Iya, lagi di sebelah. Gimana coba Karinkanya? Boleh nongol dong. Kita kangen. Ini lagi bawa Ini ya. Hello. Ini nggak tahu jadi engineer atau jadi apa nih? Seniman. Jadi artis. Jadi apa? Jadi masuk ke seni. Oke. Ya. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau ingin ditanyakan lagi? Bu, saya masih penasaran Bu soal yang co-working space. Ya, Pak Andi, mangga Pak. Itu mau tanya soal detailnya. Jadi yang jam 6 sampai 7 pagi itu pagi-pagi kan artinya? Ya. Terus yang satu lagi jam 9 sampai jam 10 malam itu tuh cuma hanya menyalakan YouTube terus membuat orang semua berkonsentrasi untuk bekerja membereskan pekerjaannya masing-masing. Ya, di Zoom Pak. Jadi nggak di YouTube. YouTube. Ya, di Zoom. Ya, jadi Bapak Ibu gabung. Ini ada berapa? 41. Saya buka tuh 6 kurang 15 supaya bisa say hi. Say hi, halo, saya nyiapin kopi, nyiapin semuanya. Softbox saya nyalain. Kadang ada aromaterapi gitu ya. Terus malamnya itu jam 9 kurang 10 lah, kurang 15. Terus masuk, begitu dimulai saya nyalain timer Pak. Terus harus open cam karena supaya kita itu merasa ditemenin dengan yang lain gitu. Walaupun kerjanya beda-beda. Ya bayangin Pak, ada siswa SMP Pak di situ Pak, siswa SMA Pak, gitu. Tapi memang penting. Ya, kalau mau sebenarnya simpel ya, sepakatin waktu di fakultas di mana Bapak Ibu tidak boleh saling mengganggu dengan yang lain gitu loh. Misal jam 3 sampai jam 4. Yuk nggak boleh saling ganggu yuk, WA-nya kosong. Kerjakanlah masing-masing. Kan Pancadharma itu kan ada entrepreneur, mau kerjain sampingannya kayak, mau kerjain apanya kayak, kerjain hibah kayak gitu ya. Sepakati waktu itu sebenarnya. Ya. Gitu sih Pak caranya Pak. Saya kalau jelasin itu ke orang, itu orang bingung. Terus ngapain gue di Zoom? Lu maksudnya itu nggak boleh ngomong, nggak boleh ngomong. Dan nggak boleh sambil meeting. Jadi nggak boleh kerja kelompok Pak. Tapi harus individual work gitu. Harus individual work. Jadi nggak boleh sambil take meetings, nggak boleh sambil teleponan bahkan, semuanya harus off dulu. Ya makanya early morning sama late night ya. Gitu. Paling ramai malam Pak. Mulai besok Pak Andi. Kenapa Bu? Kita mulai besok Pak Andi. Memang caranya mau buka karena itu memang penting kerja bareng. Iya, jadi Ibu Eli, Bu Sri siap-siap masak jam 5 pagi kita ya. Jam 6 kita mulai itu. Tapi buat ibu-ibu langsung surat tugas fakultas itu. Waduh, kalau pakai surat tugas ngeri kali Bu. Aduh. Pertama, tapi surat tugasnya lucu ya. Iya. Kerjakan kreativitas Anda dari jam sekian sampai jam sekian. Wis. Mantap. Pokoknya kita masak bersama dulu jam 5 pagi juga harus ikut merasakan masak. Seru. Ibu Bella pasti kelabakan tuh kalau jam 6 pagi. Habis itu tidur lagi. Bukan masak. Tapi bener Pak, pengalaman Pak. Saya lagi pernah dalam situasi malas. Kayak kemarin tuh baru beres dari gereja, panitia Rabu Abu, nyampe jam 9 kurang 15 lah. Saya baru buka Zoom 9 kurang 5. Itu udah pada nanyain di Instagram. Pak, ada nggak coworkingnya? Saya lagi nunggu. Kenapa Zoom-nya belum buka gitu kan? Ada. Saya tetap buka. Pernah suatu ketika saya nggak tahu mau ngapain, saking abstraknya dan itu saya buka terus ngapain ya gue ya? Tetap aja Pak, ada kerjaan yang beres Pak. Jadi kalau ada yang ketunda tuh saya bersyukur ini dilakukan dan banyak yang dapat manfaatnya. Saya sendiri dapat manfaatnya gitu loh. Kan minimal saya 2 jam Pak. Kan malu Pak kalau saya nggak buka Pak.
Atau saya sambil ngapain gitu ya? Kan kameranya dibuka ya gitu. Tapi mereka bebas untuk break di tengah-tengah gitu. Dan boleh ada yang komit cuma setengah jam, Pak. Ada yang boleh, ada yang kayak gini, kayak cuman jam 6 sampai jam 6.30, malamnya 21 sampai 21.30. Boleh. Silahkan aja gitu ya. Gitu sih. Ya, feeling kerja untuk tidak sendiri itu memang penting sih. Karena ada temannya walaupun tidak saling ngomong. Ya, betul. Lalu saya kasih kolom saran atau feedback. Cuma muncul 2, Pak. Pertama, bisa nggak diperlama katanya? Bisa nggak Pak Kris bikin 2 jam, 3 jam, Pak? Saya bingung. Emang kenapa? Ya asik aja, Pak. Baru sejam aja ternyata udah selesai. Banyak yang bilang nggak kerasa. Kerjaan banyak beres nggak kerasa. Ada yang lanjutin lagi. Terus yang kedua, bisa play musik nggak? Akhirnya mulai minggu ini saya play musik, Pak. Dan komitnya per minggu, Pak, nggak per bulan. Jadi saya buka pendaftaran itu seminggu. Maka minggu ini akan selesai besok. Saya buka pendaftaran lagi untuk Sabtu dan Minggu. Jadi tiap minggunya berubah. Karena komitmen tiap minggu gitu. Ada yang minggu lalu ikut, minggu ini enggak, minggu depannya ikut lagi, silahkan. Oh, jadi harus selalu register 1 minggu sebelumnya? Ya, karena registernya di Sabtu Minggu, Pak. Di hari Sabtu dan Minggu untuk seminggu setelahnya. Tapi kalau di tengah-tengah mau ikut, kayak misalnya, saya mau ikut kayak tadi saya di SMAK 6, kalau mau ikut nanti malam ada. Ya udah dia daftar cuma bisa untuk hari ini dan besok, karena Sabtu kan off. Sabtu ya udah gitu. Dan itu saya tanya motivasinya, ada yang bilang ingin kerjaan beres supaya Sabtu dan Minggunya bisa nyantai gitu. Itu beragam lah. Ada yang beresin bukunya, itu ada siswa, ada guru, saya aja nggak kenal ya, ada guru di SPH bilang ini ada tugas membaca dari sekolah, nggak pernah beres, tapi begitu ikut coworking 5 hari selesai, Pak. Wah, gara-gara diawasin dan dia cuma komit setengah jam dan itu selesai. Saya jadi punya bayangan, imajinasi ini jadi kayak mirip kayak baca buku di perpustakaan. Betul, Pak. Gimana orang-orang baca buku masing-masing dan kita mendapatkan sense. Karena gini, Pak, saya concern dengan mahasiswa. Aduh, kasihan, Pak, kalau lihat mereka ya. Susah buat disiplin diri di rumah karena nggak ada sense of togetherness lah gitu loh. Nggak ada momen nugas bareng sebenarnya secara fisik ya. Makanya saya bilang, kalau saya bilang ke himpunan, kemarin kan mereka presentasi program, cobalah bikinlah belajar bersama himpunan. Yuk buka Zoom. Aku kasih deh akunnya Zoom-nya. Biar mahasiswa yang lagi punya problem belajar sendiri itu bisa ditolong gitu loh. Saya kemarin di tur LDK OSIS Penabur tuh, 11 sekolah. Saya cuma nitip 1 program sama OSISnya, bikin belajar bareng. Karena kesulitan anak sekarang, kesulitan mahasiswa sekarang. Dan kita sebagai profesional di masa pandemi ini adalah disiplin. Kenapa nggak barengan gitu, secara virtual. Makanya saya bilang virtual coworking space. Gitu. Ya itu Pak, itu bagian dari extra mile yang saya lakukan Pak, untuk menolong orang-orang lah ya. Cuma kan itu nanti kemana-mana gitu ya. Itu coworking punya siapa sih Pak Kris? Dosen mana? Nah itu kan institusi mendapatkan juga namanya ya. Gitu mungkin Pak. Thank you Pak. Sama-sama. Silakan Bapak Ibu, mungkin masih ada pertanyaan. Pak Kris mau tanya juga. Boleh Bu Bella. Tentang dulu pengalaman waktu kuliah di luar negeri ya. Ya. Sebagai mahasiswa, tapi kan mungkin suka lihat bagaimana di sana kesibukan dosennya gitu. Ya. Nah, apakah agak ada perbedaan signifikan nggak dengan kita, atau ada sesuatu yang bisa kita pelajari nggak dari situ? Ada. Karena kita suka yang dikti mintanya ini, mintanya itu, gitu kayak wah di Indonesia kok rempong ya gitu, misal nih. Gitu. Iya. Nah, saya I'm blessed enough untuk ngerasain di Asia Timur dan di Eropa, karena beda Bapak Ibu. Di Asia Timur itu kan di sana tiap lab ya. Saya nggak tahu di Bapak Ibu kan harusnya ada kelompok keahlian ya, kan maksudnya fashion design itu kan ada desain apa ya. Di sana itu tertutup Bapak Ibu. Di Jepang itu tidak boleh ada 2 profesor di lab yang sama. Dan asetnya adalah milik masing-masing. Jadi kalau lab saya miskin ya, nggak ada hibah, nggak ada printer, saya tuh nggak bisa minjem sebenarnya printer sebelah. Kalau di Eropa enggak, mereka tuh sharing. 1 printer 1 lantai Bapak Ibu bayangin. Mau lab manapun pakai di situ. Itu bedanya. Di Jepang ada keuntungannya. 1 lab itu risetnya bisa cepat karena memang ada jam khusus risetnya juga ya. Kemudian mahasiswanya jelas, tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4, master, doktoral. Itu dalam 1 pohon riset yang sama gitu loh. Sehingga mereka kan makanya lebih progresif dibandingkan kita gitu kan. Kita ini kan kadang agak sedikit kanibal ya.
Kayak saya dosen instrumen, bisa ikut sama dosen biomedik misalkan ya. Ya bisa sih, cuma kan agak maksa sebenarnya ya. Kan harusnya kan buat jadi guru besar tuh kan kalau Bapak Ibu mungkin udah paham, kita paham sama-sama kan mesti yang mesti yang jelas gitu. Di sana pun sama untuk yang kewajiban akademiknya. Ada jam ngajar, ada jam ada jam ngajar dan ada jam riset. Lalu ada pengabdian masyarakat. Sebenarnya mereka punya tridharmanya juga. Yang saya apresiasi adalah gini. Dosen itu konsen ngajar, Bapak Ibu. Bahkan tidak mengkoreksi. Tidak mengkoreksi mereka. Dikasih sama asisten. Ya. Kemudian mereka punya responsi. Jadi dosen itu hanya konsen memberikan materi tanpa latihan soal. Boleh sih ada kuis kecil, ya. Makanya kalau Bapak Ibu lihat kuliah-kuliah open course di luar negeri itu kebanyakan tuh ngajar gitu loh, nggak ada latihan soal. Kalau saya kan harus latihan soal, harus kasih soal, harus bikin pilihan ganda lah dan juga esai. Ya, tuntutannya banyak nggak? Banyak ya. Di Jepang tuh bahkan sensei saya kadang ngeluh tugas administrasi banyak ya. Dia mesti wawancara mahasiswa baru. Di sana tuh mahasiswa baru, master wawancara. Dia waktu pas pada saat jadi wakil dekan itu keliling Asia, jadi banyak traveling juga gitu ya. Sebenarnya berat, cuman di sana ketolong risetnya jadi berkembang gara-gara dia punya grup riset. Itu aja sebenarnya bedanya gitu loh. Jadi risetnya ketolong. Misal saya bantuin rekan dosen saya kita punya pohon riset yang sama. Dia penulis 1, saya penulis 2. Pada saat saya buat dia penulis 2. Kan dapat semua gitu loh ya. Jadi mengangkat bersama gitu loh. Nah, itu yang saya pelajari di sana yang sangat sulit untuk saya lakukan. For now gitu. Karena gado-gado. Tahun ini dapat hibah ini, tahun depan hibahnya bisa beda. Tahun depan ngajarin ini, ngajarin. Jadi kita bisa dibilang mungkin tidak terfokus ya gitu. Sama mungkin kita nggak diajarin untuk melakukan administrasi dalam hal pencatatan gitu. Di sana orang-orang cukup rapi, apalagi orang Jepang ya. Orang Eropa jauh lebih memproteksi antara waktunya libur dan tidak. Jadi gini Bapak Ibu ya. Di Jepang itu kalau libur justru waktunya kerja. Aneh nggak? Jadi pada saat saya summer vacation, itu justru waktunya buat kerja. Jadi sensei saya bilang, ini kalian sibuk buat kuliah nih, tapi riset nanti tuh di summer. Saya bingung, emang kita libur harus datang? Iya, libur harus datang. Kayak celana pendek gitu ya. Kalau di Eropa Bapak Ibu libur tuh nggak boleh ke kampus. Kampus dikunci alarm. Di Jepang itu kalau kampus dikunci pada saat libur, kami masing-masing punya akses. Jadi orang Eropa itu memproteksi waktunya. Makanya kalau Bapak Ibu lihat jam kerja orang Eropa itu kecil-kecil. Bener kecil. Liburnya banyak banget. Di Perancis ya Bapak Ibu ya. Kereta SNCF di kita tuh PT KAI demo libur satu negara, bayangin. Jadi di sana tuh kadang saya bersalah juga. Kapan demo lagi ya biar gue libur gitu. Karena libur semua gitu. Ada demo. Pengen, ada demo libur. Paskah tuh 5 hari Bapak Ibu libur. Paskah banyak. Itu kalau lihat ya di Prancis itu libur tanggal merah. Banyaknya bukan main. Saya bahkan bisa pulang dari Prancis ke Indonesia. Saya pulang hampir setiap semester. Di Jepang boro-boro. Waktunya libur, kampus semua. Kadang saya Sabtu ke kampus, Minggu ke kampus. Jadi saya belajar di Eropa work-life balance, belajar di Jepang, belajar kerja keras gitu. Dua-duanya oke buat saya. Makanya tadi saya belajar proteksi waktu buat ini gitu, ya. Jadi buat saya tiap negara beda, ya. Nah, kalau di kita wah, banyak lah ya di kita itu saya jadi ngeluh ya, nggak jadi. Saya jadi ngomong negara sendiri, nggak jadi. Tahulah Bapak Ibu ya, kita harus pintar-pintar menyiasati, ya. Intinya gini, saya punya prinsip gini, sistem nggak bisa kita ubah, kita bukan presiden, bukan juga menteri pendidikan. Lakukan yang terbaik, dan saya punya prinsip cari celahnya aja di mana. Ya, salah satunya gini. Bukankah kita punya kebebasan mimbar? Bapak Ibu tahu ya, kita punya tugas dan kewajiban sebagai dosen. Ini mungkin buat dosen muda ya biar tahu ya. Tidak ada satupun yang akan mengacaukan cara kita ngajar sebenarnya. Itu tuh tanggung jawab kita dan nggak ada yang bisa ngatur-ngatur itu. Jadi gini, Dikti boleh mengubah jumlah jam SKS, Dikti boleh mengubah semua hal tentang universitas. Yang nggak bisa mereka ubah adalah cara saya ngajar. Betul nggak? Make any sense to anybody? Kan kita punya kebebasan mimbar kan? Kebebasan menilai, kebebasan mengajar. Dan itu nggak bisa diambil oleh siapapun. Makanya saya di situ Bapak Ibu saya kerjain. Saya nggak bisa protes soal jabatan fungsional. Saya nggak bisa protes soal Sinta.
Saya nggak bisa protes soal semua tetek bengeknya yang Dikti atau Univ saya lakukan. Yang saya bisa lakukan adalah gimana saya ngajar 2 kali 40 menit 2 SKS atau 3 kali 40 menit yang 3 SKS itu saya proteksi untuk kepentingan saya dan kepentingan mahasiswa. Karena itu nggak bisa diatur. Emang ada kayak gini, ada nggak kayak gini aturan Dikti yang sangat anehnya kan? Semua dosen teknik wajib menggunakan PPT. Ya aneh tuh kalau ada aturan kayak gitu di Dikti. Atau misalnya semua dosen FSRD menggunakan pensil 2B merek apa? Nggak ada. Bapak Ibu bisa berbuat banyak di 2 kali 45 itu. Dan Bapak Ibu bisa berbuat banyak ketika riset. Abdimas juga banyak. Kita nggak dibatasin Abdimas. Emang ada aturan Dikti yang bilang bahwa FSRD hanya boleh Abdimas ke panti sosial apa? Kan nggak ada. Ya. Dan saya melihat banyak eventnya FSRD nih. Karena saya punya banyak anak komsel FSRD ya. Jadi saya ngeliatin kemarin tuh event di Kota Baru kalau nggak salah ya. Itu ada event, kemudian ada event apa. Itu kan kita bebas Bapak Ibu. Kadang tuh ya kita saking mungkin terlalu sempit mikirnya juga. Kita tuh terlalu care dengan aturan yang sebenarnya nggak kasih dampak terlalu banyak sebenarnya buat kita. Padahal kita punya begitu banyak kebebasan yang nggak kita exploit gitu, ngerti nggak? Saya menyadari itu dari dulu waktu saya jadi dosen. Kebebasan saya di kelas, kebebasan saya menentukan arah riset, tapi saya nggak bisa atur-atur soal angka kredit lah, soal apa gitu ya. Gitu sih ya, kalau saya boleh mengutarakan saya punya mode bekerja gitu ya, seperti itu. Itu mungkin Bu, silakan Bu kalau ada lagi, mangga. Silakan Bapak Ibu. Sudah tidak ada? Sudah cukup Bapak Ibu? Saya masih menunggu kalau masih ada. Nggak ada rupanya, sudah terinspirasi semua ya. Ya, saya akan coba menarik kesimpulan Bapak Ibu. Kita kalau tadi dari pemaparan Pak Kris, dia memaparkan apakah pekerjaan kita untuk refleksi kita adalah panggilan. Karena kalau kita sebagai panggilan, pekerjaan mengajar itu sebagai panggilan, maka kita akan melakukan extra miles dengan hati yang legowo, ya walaupun itu tidak terlihat, mungkin dampaknya tidak langsung, tapi dirasakan dari pengalaman Pak Kris akan berdampak kemudian. Dan pertanyaannya lagi adalah panggilan ini apakah sudah berdampak bagi mahasiswa, bagi dosen yang lain, karena memang kalau dilihat tadi kita sebagai dosen seperti kitab yang terbuka ya. Pak Kris tadi bicara banyak sekali bagaimana ya semuanya dilakukan dengan open, termasuk yang tadi coworking tadi ya. Dan bagaimana kita bisa mengimprove apa yang kita lakukan sebagai dosen, ada 3 hal, yaitu ask feedback, yang kedua help people, ya, dan yang 3 adalah tetap belajar ya, keep learning. Dan itu semua banyak sekali Pak Kris menginspirasi dengan relasi-relasi yang dia bangun, baik itu dengan dosen, mahasiswa maupun dengan TU atau TKT ya, untuk berelasi dengan hati yang terbuka dan tanpa iming-iming yang lain ya. Dan Pak Kris juga memberikan juga bagaimana dia terbuka di dalam pekerjaannya, dalam panggilannya ini melalui YouTube ya, kita lihat tadi, melalui podcast, dia menggunakan teknologi dan juga manajemen waktu yang sangat oke. Tadi diakhiri dengan ayat Alkitab dari Matius 11 ayat 29 sampai 30, di mana ya cook yang diberikan itu, jadi panggilan itu selalu berat. Panggilan itu ada yang harus dilakukan ya, bukan lagi berat, artinya memang itulah panggilan. Kalau boleh saya melihat menambahkan bahwa ya itulah panggilan yang Tuhan berikan, dan
kalau nggak begitu, kayaknya kita akan ngaco kali ya. Kalau menurut saya, Pak Kris, nggak tahu, saya nambahin sendiri ini ya. Karena dengan kita tahu beban yang kita tanggung, maka kita tahu langkah-langkah bahwa Tuhan tuh menyertai kita gitu. Kalau saya lihat seperti itu. Ya, itu mungkin yang bisa saya sampaikan, dan saya sangat berterima kasih sekali Pak Kris untuk kami semua dosen-dosen di sini untuk dapat mendengar pengalaman dari Bapak, dan ya tentu hanya kita bisa berharap bahwa Bapak tetap menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan Bapak bersama keluarga, dan Tuhan terus memberkati dengan hal-hal yang memang Bapak perlukan sehingga bisa terus menjadi berkat. Begitu, saya kembalikan kembali kepada Ibu Sriwati. Terima kasih Ibu Eliati. Bapak Ibu, kita senang sekali sudah bisa banyak mendapat penguatan gitu, sharing pengalaman dan juga beberapa trik strategi yang bisa kita lakukan untuk kita bisa tetap kreatif di tengah berbagai kesibukan. Itu ya tadi melengkapi, karena ketika kita sibuk kita akan menjadi orang yang monoton, dan itu pasti berimbas kepada mahasiswa kita, begitu ya Pak Kris. Kita beri tepuk tangan buat Pak Kris, Bapak Ibu. Terima kasih, sangat menginspirasi. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih. Terima kasih, kita beri tepuk tangan juga buat Ibu Eliati selaku moderator kita untuk siang hari ini. Terima kasih Bu. Bu Eliati. Sama-sama, dengan senang hati. Bapak Ibu, tadi kita mulai di dalam doa dan kita juga akan mengakhirinya di dalam doa. Saya kembali pimpin dalam doa. Bagi Bapak Ibu yang berkeyakinan lain, silahkan menyesuaikan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami berterima kasih untuk waktu yang indah, berterima kasih untuk apa yang disampaikan oleh Pak Christian, sungguh menginspirasi, mengingatkan dan meneguhkan kembali kami untuk menjalankan tugas dan fungsi kami sebagai seorang dosen. Tuhan, kami bersyukur ketika Tuhan sudah memilih dan menempatkan kami di lembaga ini, kiranya kesadaran itu menggugah kami untuk terus melakukan hal-hal terbaik yang bisa kami lakukan, dan pada waktunya tentu saja bisa dirasakan oleh setiap mahasiswa yang pernah bertemu dengan kami dan mereka pun bisa mengaplikasikannya di tengah-tengah kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, berkat-Mu tercurah bagi kami semua, khususnya buat Pak Christian, Tuhan berkati pekerjaannya, keluarganya, dan Tuhan pakai secara lebih luar biasa lagi. Terima kasih juga buat Ibu Eliati yang sudah menjadi moderator di siang hari ini, dan berkat Tuhan tercurah bagi setiap kami yang sudah turut ambil bagian dalam seminar ini. Bapak, ini doa kami, dalam Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, sekali lagi terima kasih Ibu Bella. Mungkin ada yang mau disampaikan Bu Bella sebelum ditutup? Ya, terima kasih buat Pak Kris dan buat semua yang sudah hadir. Semoga bisa membekali dan menyegarkan ya di tengah kepadatan semester ini. Yang Senin kita udah kuliah lagi. Bapak Ibu boleh silakan buka kamera juga. Kita mau foto bareng. Sebelum foto bareng, Ibu Iren tadi hadir. Apakah ada yang ingin disampaikan, Bu Iren? Halo, Bu Iren. Halo, sorry saya nggak mungkin ada sesuatu, Bu. Soalnya. Enggak, terima kasih. Seperti Bu Bella bilang, terima kasih Pak Kris sudah memberikan sama Bu. Sharing yang menyegarkan ya dan memberikan inspirasi. Moga-moga kita bisa mulai besok ya teman-teman ke working jam 6 gitu. Saya buka Zoom ya. Ditunggu saja. Ngeliatin saya tidur. Khusus dipin mukanya Bu Bella di tempat tidur. Gawat. Jamnya nggak sama. Kan yang penting kita hadir Bu Eli, apapun status dan kondisi kita. Mengerjakan fokus ya Bu Iren. Ya. Kalau sudah, saya kembalikan kepada Bu Bella. Silahkan Bu Bella. Ya, terima kasih semuanya. Dan mari kita berfoto bersama seperti ritual orang Indonesia kebanyakan kalau webinar. Dan nanti Pak Andi dan Pak Adi yang akan mengarahkan. Dan Bapak Ibu semua jangan lupa besok kita
akan kembali pembekalan di jam 1 siang. Itu bersama dengan wartawan Kompas, Pak Ilham, yang nanti akan dimoderatori juga. Semoga ini juga memberikan dampak juga ya bagi Bapak Ibu untuk menulis artikel populer. Jadi dari FSRD ngasih pembekalannya yang ringan-ringan, tapi berguna juga, biar nggak stres nih ya. Kemarin-kemarin kan udah dapet yang berat-beratnya dari Ledu. Ya, semoga semuanya, baik yang berat maupun ringan ini, bisa membantu kita semua dalam semester depan dan untuk seterusnya. Terima kasih semuanya. Terima kasih semua. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih, Chris. Thank you. Halo Erika. Ko Peter, thank you kok. Yo. Ya, semua.